go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Tumbang 10.000 korban. Subscribe Penatua. Zhan Lunhui menatap Zhan Wuyun dengan dingin. Saat ini, kamu hanya melihat keajaiban fisik bebas dan alami menjadi penjaga misti ilusori Manor setelah dia tumbuh. Itu secara alami menjadikannya penjaga masa depan keluarga Zhan. Tetapi apakah pernah terpikir oleh kamu bahwa setelah apa yang terjadi kemarin, keajaiban fisik bebas dan alami mungkin telah memperhatikan permusuhan keluarga Zhan? Jika itu kamu, apakah kamu akan membiarkan diri kamu dikendalikan oleh musuh yang lebih lemah dari kamu demi gambaran yang lebih besar? Petik 2. Aku tidak akan. Keringat dingin menghujani dahi Zhan Wuyun. Lalu apakah masih perlu ragu-ragu? Jika fisik bebas dan alami itu benar-benar berkembang menjadi keberadaan yang tak terkalahkan seperti yang dimiliki legenda, itu akan menjadi saat keluarga Zhan benar-benar ditakdirkan untuk. Petik 2. Zhan Lunhui mencibir. Meskipun ini hanya dugaan, atau bahkan hanya kemungkinan, kita tidak bisa mengambil risiko. 10.000 tahun pendirian keluarga Zhan tidak dapat ditempatkan pada kesempatan. Kita harus menghancurkan setiap kemungkinan kecambah. Petik 2. Zhan Lunhui berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Terutama masalah yang kamu sebutkan, tentang dia menerobos di tempat. Ini mengonfirmasi bahwa orang ini adalah fisik gratis dan alami yang sesungguhnya. Tidak perlu diragukan lagi. Justru karena ini, kita harus menyingkirkannya. Dan cepat. Jun Moxie tidak pernah membayangkan bahwa pertunjukan kecilnya di sore hari menjadi alasan mengapa Zhan Lunhui benar-benar harus menghancurkannya. Alasan mengapa dia memilih untuk melakukan pertunjukan sebelum semua orang secara alami tidak murni demi pamer. Pertama, dia sudah memiliki kuota untuk memasuki kebun herbal spiritual. Jadi Jun Moxie harus terus meningkatkan chip tawar-menawarnya. Memamerkan, hadiahnya yang tak tertandingi, adalah membangun baginya setelah dia memasuki kebun herbal spiritual. Adapun alasan kedua, itu juga untuk memberitahu Miao Jingyun, serta semua patriark dari 8 keluarga berpengaruh, untuk menghentikan desain mereka padanya. Seseorang yang secara pribadi telah dikonfirmasi oleh Lord of Misty Manor Illusory. Kalian semua menghentikan trik kecilmu. Beri aku ruang yang lebih fleksibel dan jangan halangi aku. Dari ekspresi para leluhur ketika mereka pergi, jelas bahwa dua tujuan ini tercapai dengan sempurna. Adapun alasan ketiga, itu untuk menyerang air ke kanan dan kiri. Aku mungkin anak ajaib dan juga memiliki kecepatan kemajuan yang mengejutkan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, tetapi saat ini, aku hanya memiliki kekuatan Golden Swan. Jalur masa depan masih panjang, jadi, kalian sebaiknya berpikir tentang bagaimana caranya dapatkan bantuan aku. Ini juga merupakan poin yang sangat penting dan sangat menguntungkan baginya untuk beroperasi di dalam Misty Illusory Manor. Faktanya, itu bahkan membantu membuka jalan untuk saat dia pergi. Dapat dikatakan bahwa tujuan Jun Moxie semuanya tercapai dengan sempurna. Tetapi hal-hal selalu tak terduga. Tuan Muda Jun tidak pernah membayangkan bahwa di mata ambisius keluarga Zhan, pamer hadiahnya, titik penjualan terbesarnya, ternyata menjadi alasan mengapa ia harus mati. Tapi siapa yang akan mati? Ini masih harus dilihat. Karena Mo Junye dengan fisik bebas dan alami hanya menyamar. Kekuatan Tuan Muda Jun saat ini relatif menakutkan. Xiao, sejak terakhir kali, kamu tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Aku percaya kamu adalah orang asing di Misty Illusory Manor hari ini. Jadi aku berniat menyerahkan misi membunuh fisik bebas dan alami kepada kamu. Sebuah tanda kejahatan muncul di wajah muda Zhan Lunhui. Jika Chow Guofeng mencoba mengganggu, tidak ada salahnya menyingkirkannya juga. Perintah Zhan Lunhui. Baiklah. Aku akan melakukan yang terbaik. Ekspresi serius muncul di wajah tersenyum seperti Buddha Zhan Xiao. Menyebarkan sein venerable untuk membunuh Golden Swan. Jika ada yang mendengar ini, mereka mungkin kehilangan semua giginya karena tertawa begitu keras. Tetapi Zhan Xiao tahu bahwa misinya jelas tidak mudah. Karena itu akhirnya pemilik fisik bebas dan alami. Masa depan dari fisik bebas dan alami bukanlah sesuatu yang bahkan yang mulia bisa samakan. Dengan rasa hormat yang tinggi Misty Illusory Manor yang ditempatkan pada fisik bebas dan alami, selain dari 7 Kaisar Sein, pasti ada ahli lain yang diam-diam melindunginya. Itu tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk gagal atau bahkan tidak berhasil kembali dari misi ini. Jadi Zhan Xiao tidak menerimanya dengan sembarangan. Dia tidak harus dan dia tidak berani. Karena kita telah memutuskan untuk menyingkirkannya, maka kita harus segera melakukannya. Metode yang paling efektif adalah mengambil keputusan dengan cepat. Semua itu. Pertandingan yang layak sulit ditemukan. Mencoba membesarkannya menjadi lawan di masa depan hanyalah tindakan kebodohan dan menggali kuburmu sendiri. Zhan Lunhui mendengus dingin, sudut bibirnya bergerak-gerak ketika dia sepertinya mengingat sesuatu. Lalu dia memiringkan kepalanya ke belakang dan merenung untuk waktu yang lama. Tianji, apakah ada sesuatu yang tidak biasa dengan posisi Feng Shui? Zhan Tianji langsung menjawab dengan ekspresi serius. Tidak ada yang aneh. Feng Shui dari keluarga Miao masih perlahan mengalir ke sini seperti biasa. Aku percaya bahwa itu akan segera menyatu dengan keluarga kami.
Ketika waktu itu tiba, bahkan jika seorang guru Feng Shui menyadarinya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Petik 2. Tapi aku masih merasa ada sesuatu yang salah. Zhan Lunhui menyipitkan matanya. Atau mungkin karena segala sesuatunya berjalan terlalu lancar, membuatku merasa tidak nyaman. Saat ini, aku sangat curiga bahwa Puan aku masih pada periode waktu itu. Jika itu masih ada. Petik 2. Lalu amarah Zhan Lunhui tiba-tiba berkobar dan dia memecat semua orang. Kalian semua, pergi. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kemudian dia berbalik, menghadap ke dinding hitam, hanya memberikan pandangan orang lain ke belakang. Meskipun dia tidak pernah mengatakan apa-apa, tetapi bagian pertama dari kalimatnya mengguncang hati kelima orang yang hadir. Puan Zhan Lunhui. Miao Qingcheng. Orang itu, di mana dia berada? Mengapa ada pertanyaan seperti itu? Mungkinkah Miao Qingcheng, nenek moyang pendiri keluarga Miao, Lord of the Misty Manor Ilusi pertama, satu-satunya murid dari 9 Netherverse yang master. Tuan muda pertama 9 Nether pertama kali menciptakan Misty Illusory Manor, tetapi Miao Qingcheng sendirian membawanya ke ketinggian untuk kemegahan dan skala hari ini. Seluruh Misty Illusory Manor dipenuhi dengan jejak Miao Qingcheng. Setelah Miao Qingcheng mengembangkan Misty Illusory Manor, ia menerima total 8 murid, yang merupakan nenek moyang dari 8 keluarga besar. Zhan Lunhui adalah murid tertua di antara 8 nenek moyang dari seluruh keluarga Zhan. Tidak heran keluarga Zhan sangat menghormati dia. Miao Qingcheng telah menjadi legenda yang berarti di Misty Illusory Manor, hanya nomor 2 dari legenda tuan muda pertama 9 Nether. Mungkinkah dia masih hidup? Semua orang saling bertukar pandang, merasa bahwa pemikiran yang mereka miliki ini tidak masuk akal. Mereka menganggukkan kepala sebagai tanggapan dan akan pergi. Tiba-tiba, Zhan Lunhui tiba-tiba berdiri. 2 sinar hijau melesat dari kulitnya yang pucat. Ada penyusup di Zhan Manor. Pergi dan selidiki sekarang. Petik 2. Seseorang telah menerobos masuk. Bagaimana mungkin? Zhan Wuyun tertegun. Ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani percaya. Karena keluarga Zhan mengembangkan tujuannya yang ambisius untuk menjadi tuan, ruang bawah tanah di bawah Zhan Manor adalah tempat untuk kegiatan rahasia. Selain keturunan-keturunan murni dari keluarga Zhan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk ke sana. Rahasia ini telah dijaga sepenuhnya. Tidak ada keluarga lain yang tahu bahwa ada dunia bawah tanah lain dari keluarga Zhan. Bahkan di dalam keluarga Zhan, kurang dari 20 orang tahu tempat bawah tanah ini. Tempat rahasia seperti itu, bagaimana mungkin ada orang luar yang menerobos masuk? Ini adalah energi jiwa, bau manusia. Perasaan aku tidak pernah salah. Ada penyusup, cepat pergi, periksa dengan seksama. Zhan Lunhui berkata dengan kejam. Dengan menggunakan kemampuan penyembunyian Yin Yang Escape yang menantang, Jun Moxie bergegas ke Zhan Manor dengan berani, dengan santai meraih beberapa orang di sepanjang jalan dan menggunakan teknik Great Spirit Deterrence dengan hipnosis untuk mengetahui di mana 2 saudara dari keluarga Zhan adalah. Meskipun ada banyak orang di keluarga Zhan, ada sejumlah kecil dari mereka yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam diskusi para petinggi dalam keluarga. Jadi, mereka yang tahu lokasi kedua saudara itu bahkan lebih sedikit. Setelah secara berturut-turut menginterogasi lebih dari 10 orang, Jun Moxie akhirnya mengetahui dari atasan bahwa 2 saudara yang tidak beruntung ini telah diatur untuk pergi melalui 9 meters penghalusan jiwa di suatu tempat. Kemana? Bahkan lebih sedikit orang yang tahu tentang lokasi yang tepat, mereka hanya tahu itu di suatu tempat di bawah tanah. Tuan muda Jun sangat terampil dan berani, dan dia memiliki luput yin yang ajaib, ditambah gembar-gembor besar yang dia ikuti. Tidak mungkin dia akan kembali dengan tangan kosong. Jadi dia terus menyerbu masuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam hitungan detik, dia sudah berada di bawah tanah dan di dalam dunia bawah tanah rahasia keluarga Zhan. Dunia bawah tanah ini adalah rahasia mutlak bagi siapapun di dunia ini. Bahkan jika itu adalah tuan muda 19 Nether ke-14 yang telah tiba di sini, dia mungkin merasa sulit untuk bergerak sesuka hatinya. Tetapi bagi tuan muda Jun yang memiliki kemampuan sesat dari kekuatan bumi dan pelarian Yin Yang, itu semudah berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Keluarga Zhan sangat ketat dalam menangani masalah ini. Semua pelayan yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga di dunia bawah tanah dilarang keluar sepanjang hidup mereka. Mereka yang menentang akan dibunuh. Beberapa dari orang-orang ini dilahirkan dan dibesarkan di sini dan belum pernah melihat sinar matahari. Jadi mereka semua tampak seperti zombie. Mereka semua pucat pasi, tanpa warna di wajah mereka. Jun Moxie mengira dia pergi ke dunia orang kulit putih dan terkejut. Sialan, orang-orang ini lebih putih dari gigiku. Bahkan orang asing sejati itu tidak seputih ini, mereka benar-benar putih. Kali ini lebih sederhana. Dia berhasil menemukan lokasi untuk refining jiwa Nether 9 setelah menangkap 2 orang dan menggunakan teknik Great Spirit Deterrence. Seperti yang diharapkan, penduduk setempat lebih mengenal tempat itu. Dan kali ini, Tuan Muda Jun tidak menggunakan hipnosis apapun sesudahnya karena tidak perlu menyembunyikan apapun.
Semua pelayan dari keluarga Zan yang dia gunakan teknik Great Spirit Deterrence diletakkan di sana seperti sayur. Kehidupan dan jiwa mereka sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki. Subscribe Penatua. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah sederhana. Jun Moxie ingin membuat fasad, membuat orang berpikir bahwa keluarga Zan telah memprovokasi lawan yang sangat kejam. Dan metodologi orang ini juga di luar imajinasi semua orang, tidak hanya dia kejam dan kejam, dia mampu membuat seseorang berharap mereka mati. Tujuan akhir dari ini adalah untuk membuat semua orang memotong semua kecurigaan dari hal-hal yang terjadi di sini terkait dengan Mo Junye dengan fisik bebas dan alami. Ini mungkin kejam, tapi Jun Moxie tidak merasa iba. Tuan Muda Jun sudah merasa seperti dia sangat berbelas kasih kepada keluarga Zan dengan menanganinya seperti ini. Saat Jun Moxie maju dengan cepat menuju tempat pemurnian jiwa 9 meters diadakan, dia tidak menyadari bahwa ada ruang rahasia di tempat yang dia lewati. Dan 6 anggota tertinggi keluarga Zan mengadakan pertemuan di sana. Dan lelaki tua ini, Zan Lunhui, yang telah melewati samsara satu karena Tuhan tahu berapa kali berhasil mendeteksi aura Jun Moxie dengan inderanya sendiri yang unik. Meskipun sangat redup, tapi itu sudah cukup untuk menyoroti masalah. Jun Moxie sedang terbang dengan kecepatan penuh ketika tiba-tiba Weng bunyi dering dari atas kepalanya. Dalam hitungan detik, itu berdering melalui seluruh bawah tanah. Seketika, semua orang di bawah tanah waspada. Selama bertahun-tahun, dunia bawah tanah ini tidak pernah memiliki penyusup. Hari ini, benar-benar ada musuh yang menerobos masuk. Ini adalah rahasia terbesar tentang keluarga Zan, bagaimana mungkin anggota keluarga Zan tidak bingung. Jika orang ini benar-benar berhasil melarikan diri, maka rahasia terbesar keluarga Zan akan menyebar ke seluruh misti ilusori Manor semalam. Maka semua keluarga lainnya akan waspada. Karena tidak ada cara untuk menutupi rahasia ini. Apapun yang ingin dilakukan keluarga Zan di masa depan akan meningkatkan kesulitannya dengan beberapa kali lipat. Mereka mungkin kehilangan segalanya dan menjadi musuh dengan 7 keluarga lainnya. Ini tidak sepenuhnya mustahil. Satu langkah salah, dan seluruh permainan berakhir. Jadi ini adalah masalah yang mengejutkan bagi keluarga Zan. Semua orang membawa masalah ini ke perhatian terbesar mereka. Mereka benar-benar harus menangkap penyusup dan membunuhnya. Hanya dengan begitu saraf tegang mereka bisa rileks. Tepat sebelum Jun Moxie, ada gerakan kebingungan dan 5 pria berjubah hitam muncul dengan cepat, menuju ke segala arah sebelum berkumpul kembali ke sini dalam hitungan detik. Apakah ada yang menemukan sesuatu? Tidak, bajingan licik itu sangat licik, dia bahkan tidak meninggalkan jejak. Satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah dia masih ada di dunia bawah tanah. Jadi kita masih beruntung. Petik 2. Bagus dia belum pergi. Lanjutkan pencarian. Kita harus menemukannya. Dia tidak harus pergi. Petik 2. Kemudian dengan deru, 5 sosok ini terbang ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi. Seperti yang diharapkan, fondasi keluarga Zan benar-benar tebal. Kelima orang ini semua memiliki tingkat kultivasi seorang suci. Kehadiran terkuat hanya sedikit lebih lemah dari Saint Emperor. Ini adalah bukti yang cukup dari apa yang keluarga Zan rencanakan bukanlah masalah kecil. Jun Moxie berpikir dalam hati, melihat kelima arah orang-orang ini menuju. 5 ahli seperti ini benar-benar hidup di bawah tanah seperti ini untuk waktu yang lama. Lalu bukankah itu membuat apapun yang direncanakan keluarga Zan bahkan lebih mengerikan? Kemudian, serangkaian lonceng mendesak lainnya terdengar. Semua orang yang mencari di dunia bawah tanah keluarga Zan langsung mundur ke kamar rahasia masing-masing tanpa penundaan. Suara pintu batu menutup terdengar berturut-turut. Semua pintu ditutup dengan tergesa-gesa. Hanya meninggalkan lorong kosong di luar. Apa yang terjadi? Jun Moxie bingung. Mengapa mereka benar-benar santai seperti ini setelah sangat cemas sekarang? Mengapa mereka berhenti mencari? Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka benar-benar akan menyerah? Sementara Jun Moxie masih merenungkan situasi aneh ini, suara berdengung lembut bisa terdengar. Dari semua pintu masuk di sepanjang lorong, Countess of Bak aneh, terbang datang bergegas dalam gerombolan hitam. Dari kelihatannya, pasti ada beberapa ribu dari mereka. Jangan memberitahu aku bahwa mereka menggunakan bak kecil untuk mengetahui lokasi aku. Apa efek yang bisa dimiliki serangga kecil ini? Jun Moxie masih dalam kondisi escape yin yang, jadi dia sangat tenang dan tidak cemas. Dia hanya bingung. Sepertinya serangga terbang kecil ini adalah salah satu metode yang dimiliki keluarga Zan untuk mencari. Sayang sekali kamu bertemu dengan tuan muda ini. Kamu ditakdirkan untuk kecewa. Jun Moxie mencibir secara internal dan terus mencari keberadaan 2 saudara laki-laki keluarga Zan sesuai rencana awalnya. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa semua serangga terbang kecil yang berkerumun itu benar-benar terbang ke arahnya. Dan dengan presisi ekstrim. Mungkinkah serangga kecil ini benar-benar akan mendeteksi kehadiranku? Jun Moxie mengerutkan kening, mengamati serangga-serangga kecil yang terbang semakin dekat. Pelarian Yin yang tidak pernah gagal sampai sekarang, apakah itu akan terkena beberapa bak kecil? Tuan Muda Jun tidak salah dalam tebakannya. Bak kecil ini tidak memiliki kerusakan sendiri. Itu adalah jenis serangga aneh yang diperoleh Zan Lunhui secara kebetulan di salah satu reinkarnasinya.
Serangga khusus ini hidup di tempat-tempat dengan mayat karena mereka membutuhkan udara mayat padat untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dan bak ini mungkin tidak memiliki kemampuan menyerang yang signifikan, tetapi memiliki kemampuan aneh melahap jiwa almarhum. Justru karena sifat inilah mereka sangat peka terhadap jiwa yang hidup. Setelah Zhan Lunhui memperoleh makhluk-makhluk ini, ia mulai membesarkan mereka dan menamakan mereka serangga penyerang hantu 1000 karena mereka akan sangat membantu dalam melacak orang-orang meskipun kurangnya kemampuan mereka untuk menangani kerusakan yang signifikan. Sebelum hari ini, itu sangat efektif dalam melacak atau menemukan musuh yang disembunyikan dan tidak pernah gagal. Melihat bagaimana semua anggota keluarga Zhan telah dikerahkan dan mereka masih tidak dapat menemukan penyusup itu, mereka melepaskan serangga pengganggu hantu 1000. Efeknya langsung, saat serangga serigala hantu Devourer ini dirilis, mereka menemukan keberadaan Jun Moxie. Jun Moxie mungkin masih dalam keadaan tersembunyi dan yang lain tidak dapat melihatnya, tetapi serangga ini tidak harus melihat dia untuk menemukannya. Selain itu, meskipun ia tersembunyi di dalam kekosongan, gelombang jiwanya masih ada. Tentu saja, ini karena Jun Moxie belum benar-benar menguasai dan memanfaatkan arti sebenarnya dari Yin Yang Escape dalam nama dan esensi, di mana dia benar-benar menghilang dalam kehampaan. Dia masih dalam kondisi semi-bentuk, jadi bisa dimengerti jika dia ditemukan oleh makhluk-makhluk kecil yang sangat sensitif terhadap jiwa. Tapi Jun Moxie yang belum sepenuhnya memahami seni melarikan diri Yin Yang langsung terkejut. Dia tidak pernah membayangkan sesuatu yang aneh ini bisa ada. Mungkinkah itu benar-benar tidak ada metode yang sangat mudah? Serangga yang tampak tidak berarti ini benar-benar mampu melihat melampaui seni melarikan diri Yin Yang yang sempurna. Tuan Muda Jun langsung mendeteksi aura yang sangat jahat saat serangga ini muncul. Dan bau busuk mayat membusuk memenuhi udara. Ini langsung membuat Jun Moxie menghubungkan hal-hal ini dengan sesuatu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kebencian yang kuat. Karena ketika dia mengamati Feng Shui keluarga Zhan, aura jahat itu sangat mirip dengan apa yang dia rasakan saat ini. Saat ini, sekitar pukul 5 zang jauh dari Jun Moxie, seorang pria parubaya muncul, mengenakan senyum. Saat dia muncul, dia tersenyum ramah kepada Jun Moxie, seperti pria kaya yang gemuk. Kamu memiliki keterampilan yang mengesankan untuk bisa datang ke sini. Kenapa kamu tidak mengungkapkan dirimu saja? Mari kita minum anggur dan mengobrol sedikit dan menjadi teman satu sama lain. Hahaha. Jun Moxie tidak menanggapi. Dia tidak sedikit kecewa bahwa pelarian Yin yang telah terungkap. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa dengan mudah menghilang ke bumi, tanpa perlu khawatir tentang keselamatan. Karena dia masih memiliki banyak kartu truf di tangannya, mengapa dia harus buru-buru pergi? Kepribadian yang Master Jun tidak pernah menyerah di tengah jalan. Dan sepertinya hanya serangga itu yang menemukan aku. Orang-orang ini hanya dapat mengukur lokasi umum aku dari reaksi serangga ini. Seberapa besar efeknya? Jun Moxie tertawa dan berbicara dengan suara serak yang tidak biasa. Junior kecil dari keluarga Zhan, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menangkap orang tua ini hanya dengan beberapa serangga ini? Lalu, kalian agak terlalu naif. Petik 2. Sebelum hukumannya berakhir, sebuah suara dingin dan dingin berbicara dari belakangnya. Kami tidak tertarik untuk menangkapmu. Karena sejak kamu memasuki tempat ini, kamu ditakdirkan untuk tidak pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Jun Moxie berbalik untuk melihat. Melalui segerombolan serangga, sekitar 8 zang jauh dari dirinya sendiri, seseorang yang berkulit hitam berdiri tegak seperti tombak. Postur ini mengingatkan Jun Moxie tentang pedang tajam yang telah terhunus. Seolah orang ini sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Orang ini memancarkan aura dingin, dingin membunuh yang melonjak. Jun Moxie diam-diam melepaskan rasa spiritualnya yang kuat untuk melakukan pramuka. Yang mengejutkan, kedua orang ini semuanya adalah pakar top, dan kekuatan mereka jauh melampaui level Saint Emperor. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan bagi salah satu dari mereka jika dia menghadapi mereka secara langsung. Dan sekarang, dia terjebak di antara dua. Situasinya sedikit tidak menguntungkan. Jun Moxie terus berteriak. Kalimat ini sungguh lucu. Orang tua ini selalu memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Karena aku telah datang ke dunia ini, aku tidak pernah berpikir untuk hidup kembali. Petik 2. Mengoceh omong kosong. Mengoceh omong kosong seperti ketika kematian kamu mendekati. Maka orang tua ini akan membiarkanmu mati dengan cara yang mengerikan. Kemudian, pria hitam tiba-tiba menyerang. Dengan serangannya, semua serangga pengganggu hantu 1000 tiba-tiba berpisah, dan 100 sinar pedang tajam Ki datang menembus. Jun Moxie mendengus dengan dingin dan menghindari mereka semua. Kemudian dengan putaran tangan kanannya, bola api merah panas yang luar biasa melesat keluar darinya, menelan seluruh lorong. Bab 1003, Lubang 10.000 Korban yang Mengerikan. Penterjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Api panas yang membakar langsung menelan seluruh jalan. Gelombang-gelombang panas yang intens langsung memenuhi seluruh dunia bawah tanah keluarga Zhan. Kedua orang di depan dan belakang langsung terperangkap di dalamnya. Betapa tercela, untuk menggunakan api. Kekuatan es yang luar biasa langsung melonjak keluar dengan wus.
Dari satu ujung lorong ke ujung yang lain, dimanapun hawa dingin bersentuhan, nyala api langsung padam. Bahkan dinding di kedua sisi memiliki lapisan es tipis yang terbentuk di atasnya secara instan. Api panas yang membakar langsung menghilang. Kedua musuh itu menampakkan diri mereka lagi. Mereka tidak menderita goresan tunggal, tetapi mereka berdua memiliki wajah yang mengerikan. Tidak ada alasan lain. Bersamaan dengan api yang kuat ini, semua serangga pengganggu hantu 1000 di lorong semuanya berubah menjadi abu. Tidak ada satupun yang tersisa. Bau aneh dan hangus memenuhi seluruh lorong. Tujuan ahli misterius ini dalam memadamkan api bukanlah untuk menggunakannya terhadap mereka berdua, dan itu juga tidak untuk mengalihkan perhatian mereka. Itu adalah untuk menyingkirkan semua serangga pengganggu hantu 1000 hantu ini sehingga dia tidak lagi harus khawatir terkena teknik penyembunyiannya. Dengan perubahan yang tak terduga, Zhan Lunhui, yang telah menyembunyikan dirinya dalam kegelapan untuk mengamati pertempuran, terperangah. Kedua tangannya sedikit bergetar, tatapan tidak percaya di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Akan segera keluar dari mulutnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bagaimana mungkin Zhan Lunhui tidak? Jika serangga pengganggu hantu 1000 hantu ini benar-benar mudah dibakar, maka Zhan Lunhui tidak akan menghargai mereka sebanyak ini. Zhan Lunhui telah mengujinya berkali-kali. Serangga Devourer 1000 hantu ini tidak takut dibakar. Bahkan jika mereka dibiarkan terbakar dalam suhu tertinggi api selama 2 jam, mereka masih bisa terbang keluar dari api tanpa goresan. Sama sekali tidak terpengaruh. Tapi pemandangan tak terduga ini di depan matanya menyebabkan Zhan Lunhui, yang selalu merencanakan dan merencanakan jauh ke depan, benar-benar tidak dapat menerimanya. 3000 serangga pengganggu hantu yang telah dengan susah payah dibiarkannya berubah menjadi abu dalam gelombang api yang aneh ini. Tetapi jika nyala api itu benar-benar aneh, lalu bagaimana mungkin api itu langsung padam oleh kekuatan ais paling dingin? Semuanya hanya menjerit aneh dan tidak bisa dimengerti. Bahkan, tidak ada yang akan membayangkannya. Karena dalam perikop ini, tidak ada yang menerangi itu. Semuanya gelap. Tidak ada yang memperhatikan bahwa pada saat itu api mulai menyala, ada juga garis api hitam yang diam-diam terbakar, menyatu dengan kegelapan lorong. Bahkan, setelah nyala hitam itu mulai membakar, api besar yang menyelimuti seluruh bagian mulai membakar. Meskipun prosesnya sangat mirip, itu membuat perbedaan. Ketika api besar mulai menyala, serangga-serangga itu telah menjadi abu oleh nyala api hitam. Ketika api besar mulai, api hitam sudah mundur dan menghilang secara diam-diam setelah mencapai tujuannya. Bola api besar sesudahnya hanyalah taktik pengalih perhatian. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan Ice Cold Palm itu, apa efeknya? Saat ini, api sudah hilang. Seluruh lorong kembali ke keadaan gelap. Zhan Yixiao dan Zhan Tu mendengus dengan marah. Keduanya mulai menghujani serangkaian serangan di tempat pakar misterius itu tampak lebih awal. Tapi yang mengejutkan mereka, semua Swanki mereka menghantam udara tipis. Tidak ada yang menyerap dampak dari serangan mereka. Bahkan jika ada, itu adalah dinding batu yang Swanki mereka tidak sengaja mengenai. Musuh sudah melarikan diri. Keduanya adalah ahli top. Musuh sudah pergi, jadi tidak ada gunanya mereka terus mengerahkan kekuatan mereka. Mereka berdua berhenti dan bertukar pandang, melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Siapa orang ini? Untuk dapat mempertahankan dan tidak mengungkapkan dirinya di bawah serangan kekuatan penuh dari 2 Santa Venerables. Dan untuk benar-benar memberantas ke 3000 Devourer serangga atas kehendaknya dan menghilang tanpa jejak. Kedua Santa Venerables bahkan tidak melihat pakaian musuh selama seluruh proses ini. Dan musuh mampu mencapai hasil pertempuran yang tak terbayangkan dan luar biasa di hadapan mereka berdua. Jika sesuatu seperti ini diberitahukan kepada orang lain sebagai fakta, tidak ada yang mau mempercayainya. Terlalu mengejutkan untuk percaya. Apa yang tidak mereka bayangkan adalah bahwa Tuan Muda Jun sebenarnya tidak berhenti ketika dia berada di depan dan benar-benar pergi. Tuan Muda Jun hanya menyandarkan tubuhnya ke dinding batu dan menyatu dengan itu. Dia awalnya berencana untuk menggunakan keuntungan dari bentuk tersembunyi dan ketajaman darah api kuning bersama dengan seni unik Unlocking Heaven's Fortune untuk melakukan serangan diam-diam. Mudah-mudahan, itu akan menyingkirkan mereka berdua, tetapi bahkan satu pun akan baik-baik saja. Tapi dia langsung menyadari bahwa meskipun dia berada di tingkat Saint Emperor tingkat ketiga dan berada di atas Cao Guofeng dalam kekuatannya, perbedaan antara dia dan dua orang ini masih terlalu besar. Plus, orang-orang ini dalam keadaan siaga penuh. Bahkan jika dia memukul tiba-tiba, itu tidak akan dapat memiliki efek yang diinginkan yang sama. Dan itu malah bisa mengekspos kekuatannya sendiri. Jadi Jun Moxie dengan kuat menekan pikiran menggoda untuk diam-diam menyerang. Sementara keduanya terlalu curiga dan mengamati sekitarnya, Jun Moxie menggunakan kekuatan bumi dan melewati dinding batu ke sisi lain. Ketika Tuan Muda Jun menggunakan kekuatan bumi untuk berbaur dengan batu ini, dia langsung menyadari bahwa batu ini jauh lebih tebal dibandingkan dengan yang telah dia lewati. Beberapa dari sebelumnya sedikit lebih dari 1 zang dalam ketebalan. Sementara yang ini setidaknya 10 zang dalam ketebalan. Dia sudah melewati jarak lebih dari 10 zang, tetapi dia masih belum mencapai sisi lain.
Dunia bawah tanah yang diciptakan keluarga Zan ini bisa dikatakan sangat besar. Semua batu di bawahnya praktis telah dibuka. Tidak masuk akal untuk meninggalkan satu dinding dengan lebih dari 10 zang dalam ketebalan tanpa memanfaatkannya. Pasti ada rahasia besar di balik tembok batu ini. Mengambil keputusan, Jun Mosia terus membajak jalan ke arah itu. Karena dia memiliki luput yin yang dan kekuatan 5 elemen, tempat mana di dunia yang tidak mampu dia tuju. Setelah melewati sekitar 8 zang senilai batu, tiba-tiba ada cahaya di depannya dan kepedihan yang tak terlukiskan mengenai wajahnya. Jun Mosia merasakan dorongan kuat untuk muntah secara instan. Tuan muda Jun memfokuskan visinya dan dia tidak bisa menahan rasa marah. Yang bertemu matanya adalah ruang yang sangat lebar. Agar lebih akurat, itu adalah lubang yang dalam. Di dalam lubang yang dalam ini, ada banyak mayat dan banyak lapisan dan lapisan saling bertumpuk. Hanya dari satu pandangan saja, dapat ditentukan bahwa ada lebih dari 10.000 mayat di sini. Mayat yang membentuk beberapa lapisan di bagian bawah sudah busuk. Tulang putih mereka menonjol, dan beberapa lapisan di atas tampak seperti mayat orang yang meninggal belum lama ini. Jun Mosia ada di dinding batu tepat di atas lubang 10.000 mayat ini. Gedebuk, gedebuk, beberapa percikan darah membentang di udara, dan lebih dari 10 mayat dilemparkan ke dalam lagi. Kemudian sebuah suara yang sangat hormat berbicara. Leluhur tua, ini adalah 300 mayat untuk hari ini. Mereka semua sudah dikirim. Apakah kamu masih memiliki pesanan lagi? Jika itu tidak cukup, junior ini akan segera pergi dan membuat pengaturan. Petik 2. Kerja bagus kali ini, sebuah suara dingin berkata dengan memuaskan. Hanya ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Besok, setidaknya harus ada 500 mayat. Dan mereka harus segar. Jangan sampai ada kesalahan. Jangan mengacaukan rencananya. Petik 2. Jun Mosia melihat ke arah suara itu. Pada platform batu yang tinggi dan tinggi, ada seorang lelaki tua. Dia tampak seperti kerangka yang terbungkus tulang dan memegang benda panjang yang memiliki bentuk aneh. Di depan lelaki tua itu ada sebuah kuali yang benar-benar hitam. Di dalam, ada kabut hitam yang terus-menerus keluar dari sana. Di bawah kuali itu, ada 9 tabung hitam khusus lainnya yang mengarah dan merentangkan semua jalan di bawah lubang 10.000 mayat. Ya, tapi, leluhur tua, suara itu tampaknya sedikit takut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi takut untuk menyuarakannya. Setelah perjuangan yang hebat, dia bergumam, orang-orang yang bisa kita bunuh di dekat keluarga sudah kurang lebih telah terbunuh. Jika kita terus melakukan pembantaian dalam kelompok-kelompok seperti itu, mungkin ada seseorang yang akan terlibat. Faktanya, keluarga Miao dan keluarga Zhang sudah mencari keberadaan orang-orang ini yang hilang. Jika ini terus berlanjut, aku takut itu. Petik 2. Apa yang kamu takutkan? Selama kamu tidak meninggalkan jejak, jadi bagaimana jika kamu membunuh bahkan beberapa ribu orang? Ini hanya orang biasa yang seperti semut, siapa yang akan benar-benar peduli pada mereka? Jika tidak ada cukup banyak orang di sini, maka kamu dapat pergi ke Heart Fantasy City. Lebih banyak lebih baik. Ya, aku berharap untuk meminta izinmu. Melanjutkan dengan kecepatan yang kamu inginkan adalah prioritas. Hanya saja jika kita akan mengumpulkan orang-orang dari Heart Fantasy City, perjalanannya agak jauh, dan jumlah yang kamu butuhkan saat ini terlalu besar. Aku khawatir kami mungkin membutuhkan lebih banyak pelayan. Jika hanya kita sendiri, aku khawatir, kita tidak cukup kompeten. Jika kita akhirnya menunda rencana leluhur tua. Petik 2. Pertimbanganmu bisa dimengerti. Pergi temukan Zhan Wuyun, biarkan dia membuat pengaturan. Katakan secara spesifik padanya bahwa sisi aku berada pada titik yang paling penting sekarang. Tidak boleh ada istirahat. Jika persembahan korban jiwa dihentikan, ada bahaya semuanya akan sia-sia. Petik 2. Ya Pak, maka hamba ini akan pergi. Seorang pria besar dengan wajah gendut membungkuk sopan dan perlahan mundur. Jun Mosia perlahan melayang dari dinding batu. Dia memandang lelaki tua boni ini di peron batu. Niat membunuh di hatinya melonjak tak terkendali. Semua yang terjadi di sini sudah jelas. Keluarga Zhan berusaha melakukan semacam skema, dan dibutuhkan banyak mayat orang yang hidup sebagai pengorbanan. Dari sana, mereka akan mengumpulkan kekuatan roh maut dan mencapai tujuan tertentu mereka. Orang tua ini memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput. Perilaku semacam ini tidak bisa digambarkan hanya dengan kejam dan ganas. Dia benar-benar biadab dan tidak manusiawi. Jun Mosie, yang mendidih dengan niat membunuh, baru saja akan menyerang ketika ada kilatan di pintu. Seseorang masuk. Orang itu bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana? Bagaimana perkembangannya hari ini? Petik 2. Jun Mosia tidak berharap melihat orang ini. Subscribe Penatua. Karena orang yang datang kemudian adalah seorang pemuda yang kelihatannya berumur 30-an. Mengenakan jubah hijau, wajahnya pucat pasi, dan bahkan matanya berwarna putih. Jun Mosia awalnya berpikir bahwa itu pasti juga orang tua lain, untuk dapat berbicara dengan iblis tua boni ini dengan nada otoritatif. Tetapi untuk berpikir bahwa orang yang datang masih sangat muda. Itu memang terlalu tak terduga.
Orang tua Bonnie yang baru saja berdiri dan nyaris tidak punya waktu untuk menjawab ketika pria muda itu tiba-tiba mengerutkan alisnya dan melihat ke arah dinding batu di mana Jun Mosie berada, mata penuh kecurigaan. Mungkinkah dia bisa mendeteksi aku? Jantung Jun Mosie melonjak. Dia diam-diam bergeser menggunakan Yin Yang Escape dan membaurkan dirinya di dalam area yang penuh dengan aroma mayat. Pria muda itu mengamati dengan seksama, ekspresi curiga di wajahnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia akhirnya melanjutkan. Orang yang diganggu hari ini memiliki kultivasi Suan yang merupakan misteri besar. Dan dia memiliki semacam metode ilahi untuk muncul dan lenyap. Hingga saat ini, kami tidak dapat lagi mengkonfirmasi apakah ia masih di sini atau sudah meninggalkannya. Dan bagaimanapun juga, itu adalah bencana bagi kita. Jika dia belum pergi, dengan semua kemampuan menyembunyikan misteriusnya, keluarga Zan tidak bisa lagi berbicara tentang rahasia. Dan hal yang paling menakutkan adalah orang itu pergi. Tidak peduli siapa dia, saat dia meninggalkan tempat ini, dia sudah tahu rahasia keluarga Zan. Dan itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Zan. Jadi kamu benar-benar harus membekukan jumlah mayat Qi dalam waktu singkat. Memblokir dengan paksa posisi Feng Shui dari keluarga Miao dan melakukan transfer keberuntungan yang tersisa ke keluarga Zan dalam waktu 3 hari. Hanya dengan cara ini keluarga Zan bisa melewati bahaya ini. Jangan pedulikan reaksi keluarga lain. Semua orang yang ingin sepenuhnya mengendalikan kami hanya akan menjadi penyebaran. Jadi mereka membutuhkan setidaknya 3 hari. Dan inilah saatnya bagi kita. Petik 2. Pria tua Bonnie itu tersentak dan berkata dengan susah payah, aku juga mengerti beratnya masalah di depan kami, tapi jika kami benar-benar melakukan itu, aku khawatir, karena dilakukan terlalu tergesa-gesa, akan ada kesalahan. Leluhur tua, kamu adalah profesional dalam hal ini. Kamu harus tahu bahwa itu tabu untuk terburu-buru hal-hal seperti ini. Kami sudah menggunakan metode yang menentang langit. Jika ada kesalahan, itu tidak bisa diselamatkan. Petik 2. Pria muda itu menjawab dengan tenang. Aku mengerti hal-hal seperti ini. Tetapi saat ini, keadaan tidak memungkinkan kita untuk menunggu lagi. Kami hanya bisa mempercepat. Rahasia tempat ini pasti terbuka. Jika kita tidak menyelesaikan hal-hal sekarang, hanya pemusnahan yang menunggu seluruh keluarga Zan, tanpa ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Keluarga Zan mungkin kuat, tetapi ketika dihadapkan dengan pasukan gabungan dari Manor-Manor dan 6 keluarga lainnya, kami tidak memiliki peluang untuk menang. Adalah umum bagi manusia untuk kekurangan pilihan yang lebih baik. Kecelakaan kali ini benar-benar membuat kami tak berdaya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan seram dan mengutuk. Pengganggu sialan itu, siapa itu sebenarnya? Tidak peduli siapa dia, jika keluarga Zan tidak dapat melarikan diri dari ini, aku akan membuat orang ini dan seluruh keluarganya membayar dengan nyawa mereka. Petik 2. Karena segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, maka aku akan segera menyelesaikan masalah ini dengan seluruh kekuatanku. Orang tua yang Bonnie menjawab setelah perjuangan panjang dengan dirinya sendiri ekspresinya tragis, seolah-olah dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan khawatir, setelah ini selesai, aku punya cara untuk mengisi dan memulihkan umur yang telah hilang. Butuh paling banyak setahun untuk pemulihan total, dan kamu bahkan akan maju. Pria muda itu adalah Zan Lunhui. Saat ini, nadanya sangat keras. Banyak terima kasih kepada leluhur tua. Pria tua yang Bonnie itu adalah Zan Tianji. Dia diam-diam santai setelah mendengar jawaban ini. Apa yang akan dia lakukan benar-benar bertentangan dengan kehendak langit. Meskipun itu adalah seni Feng Shui, itu akan membutuhkan menggunakan kekuatan hidupnya sendiri sebagai pemicunya. Jika bukan karena ini, mengapa dia begitu kurus untuk kondisi yang mengejutkan? Setelah Zan Lunhui selesai berbicara, dia tidak tinggal lagi, langsung keluar dari kamar batu raksasa ini. Melihat Zan Lunhui pergi, Zan Tianji tetap berdiri diam, tidak bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang merenung. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan duduk bersila. Menghirup udara dalam-dalam, dia mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba, bagian atas ruang batu memancarkan cahaya terang. Mengikutinya, di atas mayat di lubang raksasa sebelum Zan Tianji, terdengar suara berisik. Di luar pintu, Zan Lunhui, yang berdiri diam, tertawa puas mendengar ini. Kemudian, dia pergi nyata. Jun Mosie mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di langit-langit kamar batu ini, ada gambar ukiran lengkap dan rumit dari 9 puncak misti ilusori manor. Pada gambar itu, hubungan antara puncak seperti meridian dari tubuh manusia, ada aliran cahaya yang samar di antara saat itu. Mayat Qi di lubang terus berdesis, perlahan-lahan berkumpul di udara dan membentuk bola Qi hitam keunguan, sangat jahat dan mendarat ke kuali di hadapan Zan Tianji. Di bawahnya, 9 tabung mulai bergerak dengan kuat. Setelah itu, sinar cahaya tipis, hitam menaik dari kuali dan mengenai lokasi posisi Feng Shui keluarga Miao dalam gambar di langit-langit. Seketika, warna yang mewakili keluarga Miao berubah kusam. Setelah bernapas, Zan Tianji berteriak dengan semua kekuatannya, pergi. Hembusan udara abu-abu naik ke atas dengan deru ke arah sudut kiri atas ruang batu. Dan dinding batu di posisi itu menjadi kabur. Adapun udara abu-abu yang sudah terbang menjauh dari tempat itu dan menghilang.
Di mana ia menghilang adalah di mana posisi Feng Shui keluarga Miao berada. Jun Moxie bahkan dapat mengkonfirmasi bahwa hembusan udara telah mendarat di lokasi penting yang menghubungkan keluarga Miao dengan puncak utama. Setelah melakukan semua ini, wajah Zhang Tianji langsung memerah. Dia mendengus dan terengah-engah dengan seluruh kekuatannya, menarik napas dari udara di kamar batu ini, seolah-olah dia tidak keberatan dengan bau yang luar biasa dari mayat yang dipenuhi dengan. Setelah beberapa lama, wajah Zhang Tianji menjadi pucat pasi. Kulit di wajahnya juga tampaknya telah mengendur. Matanya berkaca-kaca. Dia duduk di sana diam-diam, gelombang Xuan Qi yang luar biasa murni beredar dalam meridiannya. Seolah-olah dia mencoba memulihkan kekuatannya dalam periode waktu yang singkat ini. Dan kuali di depannya tidak berhenti. Tabung masih bergetar, mengaduk mayat dan kerangka di bawah ini. Kemudian setelah itu, ada hembusan mayat Qi lain yang perlahan berkumpul. Kemudian, hembusan kabut merah mulai mengalir dari sudut kanan atas ruangan batu, seperti sebelumnya, menghilang setelah putaran. Jun Moxie, yang memiliki beberapa sertifikat dalam seni Feng Shui, juga akhirnya memahami teori ini. Keluarga Zhan menggunakan kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan membantai mereka untuk menumpuk dan membentuk racun mayat menggunakan semua kebencian yang intens. Kemudian, menggunakan formasi yang sama dengan 9 puncak manor misti ilusori untuk secara paksa menghalangi kekayaan misti ilusori manor, dan pada saat yang sama, memblokir semua jalur mereka. Kemudian, itu secara paksa disalurkan ke keluarga Zhan. Hanya melihat lubang penuh kerangka ini, dapat dibayangkan bahwa ada 10.000 orang yang mati tanpa alasan di sini. Setiap hari, hanya ada 300 mayat. Paling banyak, 500. Pada awalnya, jumlahnya pasti akan lebih sedikit. Lalu, berapa lama keluarga Zhan telah mengoperasikan skema ini? Tidak peduli apa, Jun Moxie membenci perilaku kejam semacam ini dengan pahit. Aku juga, sekali rumput. Kita mungkin tidak memiliki kemampuan hebat, tetapi kita tidak akan pernah bisa melihat tindakan para atasan. Tetapi kita juga tidak pernah mau menerima bahwa nasib kita adalah barang pengorbanan bagi orang-orang besar ini untuk merebut kekuasaan. Tangan Jun Moxie sudah terhubung dengan pagoda Hongjun dan memegang darah api kuning dengan erat. Dalam hatinya, niat membunuh perlahan-lahan berkumpul dan secara bertahap mencapai puncaknya. Zhang Tianji beristirahat sebentar dan memulihkan kekuatannya. Mengetahui bahwa masalahnya tidak boleh ditunda lagi dan dia bisa santai, dia langsung bersiap untuk ritus pengorbanan berikutnya. Melihat bola aliran Qi hitam keunguan yang terbentuk, senyum langka muncul di wajah berani Zhang Tianji. Seperti mengerikan seperti kelihatannya, itu masih senyum. Dengan ujung jarinya, bola Qi hitam ungu mendarat di kuali dan setelah putaran lemparan, sinar tipis cahaya hitam ungu terangkat. Ini adalah saat Zhang Tianji adalah yang terlemah, dan pada saat yang sama, pikirannya adalah yang paling santai. Karena segala sesuatu yang lain akan berjalan sesuai dengan formasi dan dia tidak perlu melakukan satu hal pun. Tetapi sekarang, bahkan sulit baginya untuk menarik napas. Meskipun dia adalah seorang suci, kelemahannya sekarang jelas. Bahkan orang terkuat pun harus membayar mahal untuk mengubah nasib dan menentang kehendak langit untuk mencuri kekayaan orang lain. Dan Jun Moxie telah memilih untuk menyerang pada saat ini. Dia hanya mengambil langkah dalam kekosongan, tapi dia sudah menempuh jarak hampir 20 zang. Seketika, dia tiba tepat sebelum Zhang Tianji. Kecepatan seperti ini sudah melampaui kemampuan dan batas manusia manapun. Setelah itu, semburan pedang Qi meletus. Seolah seluruh ruang akan hancur pada saat ini. Sinar mempesona yang terbakar dengan tembakan panas yang intens ke mata Zhang Tianji. Perubahan tiba-tiba seperti ini menyebabkan ahli Santa Mulia ini langsung dibutakan dan tertangkap tidak siap. Zhang Tianji tidak memiliki pertahanan sama sekali. Ini adalah lokasi paling inti dari keluarga Zhan, dan juga tempat dengan perlindungan paling ketat. Di seluruh misti ilusori manor, selain dari kebun herbal spiritual, tempat yang paling tidak mungkin untuk mengalami kecelakaan ada di sini. Di sini, dia tidak pernah menjadi sasaran harus berpikir tentang diserang oleh musuh. Meskipun dia telah mendengar bahwa ada kecelakaan di tempat ini, ada musuh kuat yang tidak dikenal yang telah menyusup ke dunia bawah tanah, Zhang Tianji yakin bahwa ini adalah tempat rahasia mutlak yang tidak seorang pun bisa menerobos masuk. Karena dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menyerahkan tempat ini. Tanpa seizinnya, bahkan Zhan Lunhui tidak diizinkan masuk sesuai keinginannya. Subscribe Penatua. Zhang Tianji selalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia selalu percaya bahwa tempat di mana dia berada jelas merupakan tempat paling aman. Sejak aku lahir, tidak pernah ada musuh yang berhasil merancang skema melawan aku. Karena dia adalah rahasia putra surga. Tapi sekarang, saat ini, kecelakaan mutlak ini benar-benar telah muncul. Dan harga untuk kecelakaan ini akan menjadi nyawa Zhang Tianji sendiri. Cahaya pedang datang menebas dengan intensitas menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Zhang Tianji hanya memberikan waktu untuk berpikir. Hal yang aku lihat, itu adalah ujung pedang. Tapi, bagaimana mungkin ada pedang yang menyilaukan di dunia?
Sebelum dia bisa memikirkan hal lain, pedang itu telah menusuk hati Zhang Tianji. Zhang Tianji menjerit dan melolong kesakitan. Suaranya mungkin serak, tetapi volumenya mengejutkan. Saat ini, dia sama baiknya dengan orang buta, tetapi dia tahu bahwa dia telah mengalami cedera berat yang cukup untuk berakibat fatal. Dan karena terlalu sering menggunakan kekuatannya sebelum ini, tidak ada lagi Xuan Qi untuk dia gunakan untuk bertahan melawan musuh. Tapi Zhang Tianji masih tetap suci. Pedang itu tiba-tiba menusuk hatinya dan niat membunuh pada pedang itu meledak di dalam tubuhnya, benar-benar menghancurkan hatinya dan dantian. Dan Xuan Qi yang kuat telah menghancurkan dan mengaduk organ internalnya menjadi bubuk dalam sekejap. Tapi cedera semacam ini tidak cukup fatal bagi Saint Venerable. Dengan kata lain, Zhang Tianji masih memiliki harapan untuk selamat. Selama dia berhasil mendapat kesempatan. Ada kesempatan. Demi mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup, Zhang Tianji, yang menghadapi kesulitan, bertaruh. Dengan membalik telapak tangannya, dua pedang pendek yang memancarkan cahaya menyilaukan muncul dari mereka. Pada saat yang sama mereka muncul, mereka melesat seperti naga berbisa yang menembak keluar dari air. Sinar dingin melaju ke depan dengan kecepatan tinggi bersama dengan bilahnya. Ini adalah upaya terakhir untuk menyerang yang Zhang Tianji coba sebagai Santo Yam. Bahkan jika orang-orang di level Cao Guofeng menghadapi ini dengan lurus, mereka akan mati seketika. Dan jiwa mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Faktanya, Zhang Tianji tidak pernah berpikir untuk mencoba membunuh musuhnya sebelum dia. Dia tidak berani memiliki delusi seperti itu. Pemikiran seperti itu terlalu mewah. Itu tidak praktis. Karena pihak lain mampu memasang serangan menyelinap seperti ini padaku dengan begitu sukses, maka kekuatannya jelas tidak lemah. Paling tidak, dia harus berada pada level yang sama dengan aku. Dan bahkan, kemungkinan besar, jauh lebih kuat dari aku. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mencapai semua ini tanpa aku sadari. Keinginan Zhang Tianji sederhana. Itu sangat kecil. Dia benar-benar berharap bahwa lawannya akan merunduk. Iya, mereka hanya perlu merunduk. Bahkan jika mereka tidak mengeluarkan pedang mereka dari tubuhku, asalkan mereka melepaskan tangan mereka dari pedang itu, aku akan dapat menggunakan waktu singkat itu untuk menyalurkan semua kultivasi aku ke bayi suci dan melarikan diri dari tubuh ini. Selama aku berhasil menjadi bayi, maka aku bisa langsung melarikan diri dari kamar batu ini. Setelah itu, aku hanya akan mengambil mayat dari salah satu anggota keluarga Zhan dan semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya perlu berlatih selama 100 tahun kultivasi dan aku akan dapat kembali ke level aku hari ini. Bagi Saint Venerable, tubuh hanyalah lapisan luar yang mengandung jiwa. Tidak ada masalah besar yang berubah dari satu ke yang lain. Mungkin harapan ini terlalu kecil, lawannya benar-benar merunduk. Zhang Tianji mungkin tidak bisa melihat, tetapi dengan indera seorang yang mulia, dia jelas bisa merasakan lawan melonggarkan cengkramannya pada pedang dan merunduk ke samping. Zhang Tianji sangat gembira. Dia langsung mengaktifkan seninya dan menjatuhkan diri ke tanah dengan keras. Pedang panjang tetap menikam tubuhnya yang babak belur dan robek. Tapi pedang ini bukan lagi ancaman baginya. Karena dia sudah berhasil membekukan bayi suci. Bahkan jika pedang ini memotong seluruh tubuhnya menjadi pai cincang, selama bayi suci bisa melarikan diri, maka Zhang Tianji akan tetap seperti Zhang Tianji. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena kecepatan bayi suci tak tertandingi di dunia. Tapi Zhang Tianji dengan cepat jatuh dalam keputusasaan. Kecepatan bayi suci mungkin tidak ada bandingannya, tetapi itu tidak berarti ia tidak terkalahkan dan tidak dapat terluka. Ketika Zhang Tianji berhasil membekukan bayi suci, dia sangat gembira. Dia langsung melarikan diri dari tubuhnya yang robek. Tapi dia langsung menyadari bahwa dia tidak bergerak secepat yang dia harapkan. Setelah melihat ke bawah dengan hati-hati, dia menyadari bahwa pada tubuh wujud bayi suci mungilnya, pedang panjang yang menyilaukan itu masih ada di sana. Dan pedang ini memancarkan emosi manusia yang spiritualistis dari ejekan. Ya, dia tidak salah. Pedang ini mengejeknya. Pikiran Zhang Tianji langsung berubah menjadi kekacauan. Bukankah negara bayi suci itu tidak berbentuk dan tanpa jejak? Apakah benar-benar mustahil ditemukan? Lalu mengapa ada pedang asli yang tertancap di sini? Zhang Tianji sedang memeras otaknya dengan cemas. Kemudian dia memperhatikan hal lain yang menakutkan, keputusasaan, pedang yang tertempel pada bentuk bayi sucinya melepaskan kekuatan menghisap yang mengerikan. Seperti ikan paus yang minum dalam air, ia dengan cepat melahap semua kekuatan dalam jiwanya dari kultivasi selama bertahun-tahun. Detik berikutnya, dia memperhatikan seorang pria muda berpakaian hitam berdiri diam-diam di kekosongan tidak jauh dari sana. Kedua tangannya kosong, tetapi dia memakai seringai kejam, diam-diam mengawasinya. Tidak, aku tidak ingin mati. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku adalah legenda misteri, anak rahasia surga, aku bersedia menjadi budakmu. Aku bersedia melakukan apapun untukmu, lepaskan aku. Zhang Tianji histeris, bentuk kecilnya bayi kudus mengemis dan menggapai-gapai. Wajahnya penuh ketakutan dan air mata. Tapi pemuda berkulit hitam itu tidak tergerak.
Dia masih berdiri di sana, menyendiri dan tidak terpengaruh. Pandangannya terfokus pada pedang panjang itu. Dan pedang ini tidak pernah berhenti mengisap dan menyerap semua energi dari tubuhnya. Tidak. Zhan Tianji menangis histeris, bentuk kecil mungilnya akhirnya memudar dari keberadaan, benar-benar dimakan oleh pedang itu. Itu semua menjadi energi paling murni untuk darah api kuning. Zhan Tianji, sepanjang hidupnya, telah berjuang melawan rahasia surga dan nasib. Bahkan ketika dia kehilangan nyawanya, dia masih berusaha menentang kehendak langit dan mengubah nasibnya. Tetapi tidak ada orang lain di atas rahasia surga, jadi bagaimana itu bisa diperangi oleh manusia biasa? Rahasia surga adalah misteri yang mendalam, bagaimana itu bisa diubah oleh manusia? Jadi Zhan Tianji akhirnya mati dalam rahasia surga yang telah ia ubah dengan tangannya sendiri. Dan rahasia surga, masih tetap menjadi rahasia surga. Darah api kuning menjerit puas. Makanan kali ini memungkinkannya mendapatkan banyak. Semua kekuatan dari Yang Mulia, bagaimana bisa kecil? Kamu pasti sudah kenyang kali ini. Jun Moxie tersenyum, tetapi menggerutu. Kali ini, sungguh, semua keuntungan pergi kepadamu, dan aku tidak mendapatkan satu hal pun. Darah api kuning mengeluarkan tangisan panjang dan renyah, untungnya, melingkari dia perlahan. Kemudian, Jun Moxie menunjuk dan darah api kuning pergi terbang. Dengan ledakan keras, kuali di platform meledak terbuka dan semua benda tajam keunguan di dalam berceceran di mana-mana. Setelah itu, darah api kuning terus terbang tanpa henti, ke langit-langit. Dengan beberapa serangan, gambar di langit-langit itu langsung tertusuk dengan lubang dan jatuh ke bawah. Saat ini, suara jubah yang berkibar-kibar terdengar dari luar. Jun Moxie memutar matanya dan menekan tangan kanannya, yang bersinar kuning, ke bawah. Hong, seluruh tanah berbalik dan semua tanah di bawahnya melonjak dan mengubur semua mayat. Mari kita kubur mereka dulu. Setelah melakukan semua ini, Jun Moxie kembali untuk menyembunyikan dirinya. Kemudian, dia memerintahkan darah api kuning untuk membuat luka di sudut kiri atas ruang batu. Hembusan udara aneh keluar dan menghilang berulang kali. Potong lagi ke sudut kanan atas. Kali ini, tak terhitung udara seperti kabut merah yang keluar, menghilang tanpa jejak. Konspirasi raksasa keluarga Zhan telah berlangsung karena Tuhan tahu berapa tahun dan generasi dengan banyak orang yang dikorbankan demi pencapaiannya. Itu benar-benar dihancurkan dan dihancurkan oleh beberapa tindakan perusakan keji oleh Tuan Muda Juni. Bahkan kekayaan keluarga Zhan secara signifikan rusak. Surga menyaksikan ketika manusia melakukan perbuatannya. Tidak apa-apa jika surga membuat seseorang berbuat dosa. Namun, seseorang tidak boleh melakukan dosa atas inisiatif mereka sendiri. Jika keluarga Zhan tahu bahwa akar masalah hari ini adalah karena Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu telah menyinggung Jun Moxie, menyebabkan bencana ini menimpa mereka, mereka pasti akan sangat menyesal. Mengapa mereka merencanakan desain mereka pada pemilik Free and Natural Fisik? Tidak ada harapan pemulihan bahkan jika mereka mereduksi formasi di ruang ini. Bahkan jika mereka mencoba membuat pengaturan, mereka harus mulai dari awal. Jun Moxie menyimpan darah api kuning, mengaktifkan escape yin yang, dan menyembunyikan dirinya di dalam dinding batu. Suara langkah kaki terdengar. Yang pertama menyerbu adalah Zhan Lunhui. Dia baru saja kembali ke kamarnya. Mendengar semua laporan yang masuk, dia marah karena marah. Kami masih tidak dapat menemukan jejak penyusup. Kami tidak menemukan apapun di sebelah kiri. Tidak ada yang ditemukan di sebelah kanan. Sepertinya orang itu sudah diam-diam pergi. Petik 2. Mendengar semua laporan ini, ekspresi Zhan Lunhui menjadi semakin gelap. Sejak kapan keluarga Zhan tidak mampu? Bahkan ketika ada penyusup di tempat paling rahasia kami, ketika kami sudah mengerahkan semua orang, kami tidak dapat menemukan jejak orang itu. Mungkinkah orang itu benar-benar pergi? Subscribe Penatua. Atau mungkin orang itu sangat mengesankan. Karena serangga devorer 1000 hantu aku hancur dalam satu pertemuan. Ini adalah penghinaan besar bagi Zhan Lunhui yang tidak mungkin untuk dibersihkan. Dia duduk di kamarnya dengan ekspresi gelap, diam-diam mengirimkan rasa spiritualnya untuk mencari semua tentang, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Ketika ketiganya, Zhan Tu, Zhan Yi Xiao, dan Zhan Xiao Xiao kembali dan berkata mereka tidak menemukan apa-apa, Zhan Lunhui akhirnya menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak mengatakannya, keheningan yang tidak biasa ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. 3 Santo Venerables yang agung bahkan tidak berani bernapas terlalu keras, berdiri di depannya. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan Zen tingkat keempat dan 3 orang ini dengan mudah lebih kuat darinya dengan lebih dari 10 lipatan, ketiga orang ini tidak berani tidak sopan sama sekali. Karena orang di depan mereka adalah leluhur pendiri nyata keluarga Zhan. Jika bukan karena dia, tidak akan ada yang bermarga Zhan di seluruh misti ilusori manor ini. Selain itu, kekuatannya saat ini adalah hasil dari penindasan yang disengaja. Membangun fondasinya, perlahan dan mantap, dalam persiapan untuk melampaui puncak dalam legenda. Kalau tidak, kekuatannya saat ini akan melampaui semua orang yang hadir. Bagaimana reinkarnasi bayi suci hanya memiliki kekuatan seperti ini?
Sementara Zhan Lunhui merenung frustrasi dan ketiganya merasa sangat gelisah, mereka merasakan gelombang gemetar dari jauh. Pada saat yang sama, tangisan nyaring terdengar. Zhan Xiao kaget, tempat itu adalah tempat Zhan Tianji. Dia baru saja menyelesaikan kalimat ini ketika tiga lainnya sudah berlari keluar. Zhan Xiao segera menyusul mereka. Mereka berempat tiba di sebuah gua yang dipenuhi mayat yang tak terhitung jumlahnya dan dibiarkan takjub oleh pemandangan di depan mereka. Memiliki kekuatan level Saint Venerable sama sekali tidak berguna pada saat ini. Tempat itu dalam keadaan kehancuran total. Gua itu tidak lagi seperti apa adanya. Kekhawatiran terbesar Zhan Lunhui adalah transisi kekayaan, jadi dia adalah orang pertama yang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Zhan Lunhui hampir meludahkan seteguk darah dari apa yang bertemu matanya, dinding batu di atas mereka benar-benar kosong. Ada lubang besar di sudut kiri atas ruang batu. Sama di sebelah kanan, di peron, kuali benar-benar hancur. Dan mayat Zhan Tianji yang sudah babak belur dan robek ada tepat sebelum itu. Tubuh Zhan Lunhui bergoyang saat dia melihat dengan mata tak bernyawa. Dia tiba-tiba merasakan setiap harapan berubah menjadi debu. Generasi dan generasi telah melanjutkan pengaturan ini selama ribuan tahun. Itu adalah skema besar yang telah mereka persiapkan untuk beberapa kehidupan. Pada saat mereka sangat dekat dengan kesuksesan, itu benar-benar dihancurkan oleh seseorang. Dan secara menyeluruh, tidak meninggalkan ruang untuk keselamatan. Dunia bawah tanah ini yang dibangun lebih dari ribuan tahun yang lalu. Hari ini, dunia bawah tanah sudah lengkap, tapi tempat ini. Isi paling inti, di mana yang paling penting terletak, semuanya hancur dan hancur. Lalu apa artinya ada dalam semua kerja keras selama ribuan tahun terakhir? Selama ribuan tahun, berapa banyak keturunan luar biasa dari keluarga Zhan dilahirkan di tempat ini, tumbuh di tempat ini, dan menempatkan seluruh hidup mereka di tempat ini. Mereka bahkan menjadi tua di tempat ini. Mereka belum pernah melihat sinar matahari bahkan di ranjang kematian mereka. Ribuan tahun mengubur hati nurani mereka, terus-menerus membantai rakyat jelata yang tidak bersalah dan tidak berdaya. Tepat ketika mereka akan berhasil, pada titik yang paling penting, di mana mereka yang paling dekat dengan momen kesuksesan. Semua ini, semuanya, berubah menjadi gelembung. Leluhur, melihat ekspresi miskin di wajah Zhan Lunhui, Zhan Yixiao memanggil dengan cemas. Wajah Zhan Lunhui tiba-tiba memerah sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Seteguk darah segar meludah dari mulutnya. Tidak ada kemarahan dalam ekspresinya. Itu beku dalam keadaan tenang luar biasa. Zhan Lunhui kembali normal setelah memuntahkan seteguk darah itu. Dia perlahan berjalan mendekati mayat Zhan Tianji dan meletakkan kedua telapak tangannya. Kemudian, dia membuat gerakan aneh dan bola cahaya putih susu terbentuk di tangannya dan mendarat di mayat Zhan Tianji. Tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada reaksi. Zhan Tianji akhirnya menghentikan aksinya. Dia berkata dengan suara tenang yang menakutkan, metode yang kejam dan kejam ini. Tidak hanya dia menghancurkan tubuh fisik, dia bahkan menghancurkan benih roh Tianji. Bahkan bayi suci tidak berhasil melarikan diri. Dia benar-benar memusnahkan jiwanya. Kali ini, Tianji benar-benar tidak bisa ditebus. Petik 2. Apa? Trio yang sedang melihat tindakan Zhan Lunhui semoga langsung berteriak kaget. Penyusup itu benar-benar kejam, dan kekuatannya bukan lagi sesuatu yang bisa kalian hadapi. Zhan Lunhui berdiri perlahan, rambut hitamnya terangkat. Temukan aku ruang rahasia. Kalian bertiga akan membantu aku dalam mediasi. Aku ingin pulih kembali ke kekuatan aku ketika aku berada di puncak aku dalam waktu singkat. Apa yang dibutuhkan keluarga Zhan saat ini adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan. Dan bukan seseorang yang berharap untuk memecahkan legenda masa lalu. Sebarkan semua anggota keluarga Zhan. Kamu benar-benar harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Saat kamu mengetahui siapa itu, bunuh dia dengan cara apapun. Pastikan seluruh keluarganya dimusnahkan. Jika perlu, aku akan mengambil tindakan pribadi. Niat membunuh yang sangat ditekan bisa terdengar dalam nada Zhan Lunhui saat dia berbicara. Menghancurkan skema hebat keluarga Zhanku yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kematian tidak cukup untuk mengimbangi tindakan ini. Zhan Lunhui berkata perlahan, dengan hati-hati mengucapkan setiap kata. Saat dia berbicara, sinar cahaya hijau keluar dari matanya saat dia menatap ruang kosong di depannya. Leluhur tua yakin, pembalasan ini, keluarga Zhan pasti akan membalas dendam untuk ini. Niat membunuh di mata Zhan Yixiao dan Zhan Tu berkilau saat mereka berbicara. Bahkan jika kita mempertaruhkan setiap orang di seluruh keluarga Zhan, kita harus membalas dendam ini. Kita akan mengingat pembalasan ini untuk keabadian dan generasi. Jauh di dalam jiwa kita. Tidak peduli siapa orang itu. Saat kita mengetahui siapa dia, seluruh keluarganya, tua dan muda, dan semua teman dan kerabatnya akan mati. Tidak satupun dari mereka yang tersisa. Petik 2. Zhan Lunhui tidak menanggapi. Dia melihat kehancuran di tempat ini dengan sungguh-sungguh. Temukan seseorang untuk segera menyegel seluruh tempat ini. Terutama ruang ini. Itu harus sepenuhnya disegel. Tidak ada jejak yang tersisa. Petik 2. Kemudian, Zhan Lunhui berbalik dan pergi, bahkan dengan keengganan sedikitpun.
Tapi dari langkah kakinya yang semakin cepat, bisa dilihat bahwa Zhan Lunhui tidak merasa setenang yang ia bayangkan. Ketika dia berada di pintu, Zhan Lunhui berhenti sejenak. Lalu dia menghela nafas panjang dan keluar perlahan. Tetesan air mata kecil mendarat dengan bersih di tanah yang telah dilaluinya, perlahan merembes melalui. Ada satu kalimat yang tidak dia ucapkan dengan lantang. Harapan 10.000 tahun Semuanya hancur dalam sekejap. Jika aku tahu itu akan menjadi seperti ini, mengapa aku bersikeras untuk kembali ke sini? Melihat pemandangan Zhan Lunhui yang menghilang, sisanya hanya merasa seolah-olah sebuah gunung membebani hati mereka. Ada banyak langkah kaki dan Patriark Zhan Wuyun datang bergegas seolah-olah dia kerasukan. Melihat kehancuran kamar batu, dia tiba-tiba tersentak ketika seluruh wajahnya menjadi pucat. Mulutnya melebar dan menutup tetapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Kemudian, dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Kejutan besar seperti itu terlalu berat bagi Zhan Wuyun untuk ditanggung. Dia pingsan di tempat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, air mata mengalir dari matanya. Semua harapan, semua persiapan, semua kerja keras hilang. Bagaimana dia bisa menanggung ini, sebagai patriark keluarga Zhan? Ini adalah impiannya yang terbesar dan terhebat. Ayo bergerak. Wajah Zhan Yixiao yang tersenyum juga hilang, dan ekspresi kesedihan telah menggantikannya. Dua lainnya menganggukkan kepala dengan sungguh-sungguh dan mereka mengambil tubuh Zhan Wuyun dan keluar. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa sumpah yang mereka buat dalam kemarahan benar-benar menjadi kenyataan di masa depan. Bahkan jika kita mempertaruhkan setiap orang di seluruh keluarga Zhan, kita harus membalas dendam ini. Betapa mengejutkan dan perkasa sumpah ini terdengar. Tetapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa paruh pertama kalimat itu akan menjadi kenyataan. Dan paruh kedua kalimat, tidak tercapai. Seperti yang kamu inginkan, aku akan memastikan seluruh keluarga Zhan dipertaruhkan dalam hal ini. Tapi untuk apakah kamu akan bisa membalas dendam ini, kamu tidak boleh terlalu berharap banyak di dalamnya, karena itu tidak terlalu realistis. Jun Moxie, yang disembunyikan di dalam kehampaan, mengejek dengan dingin ketika dia melihat semua kepala utama keluarga Zhan menghilang di luar pintu batu itu. Dengan bantingan, seluruh ruang batu tertutup dari luar dan seluruh ruang menjadi gelap gulita. Sesaat kemudian, banyak batu datang hujan ke ruang angkasa. Di luar, lebih dari 100 ahli keluarga Zhan memindahkan sejumlah besar batu dan tanah, menuangkan semuanya ke sejumlah besar batu berjatuhan secara berurutan. Tempat yang luar biasa luas ini menghilang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama untuk kamar batu ini penuh dengan kebenaran jahat untuk diisi dan disegel sepenuhnya. Tidak ada orang lain yang bisa menemukan bukti lagi. Ketika ruang batu ini sekitar 90% terisi, Tuan Muda Jun sudah pindah dari tempat ini. Jun Moxie tidak bermaksud mengambil bukti dari tempat ini. Dari cara dia melihatnya, tidak perlu ada bukti untuk pemusnahan keluarga Zhan. Bunuh saja apapun dan siapapun yang aku mau. Bukti apa yang aku butuhkan? Bukti hanyalah sesuatu yang orang-orang yang ingin tunjukkan kepada publik untuk membuktikan bahwa mereka adil dan adil. Bagi Jun Moxie, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Aku tidak peduli apakah orang-orang percaya kepada aku. Selama aku bisa melakukannya, itu yang terpenting. Dibandingkan dengan keluarga Zhan, yang mencari pelakunya dalam kondisi gila, Tuan Muda Jun dengan tenang menjelajahi seluruh dunia bawah tanah keluarga Zhan. Pertama, karena tujuan utamanya dari perjalanan ini belum selesai. Sekondel. Subscribe Penatua. Benar-benar menghancurkan tempat jahat keluarga Zhan ini, menghentikan tindakan tercela keluarga Zhan untuk mengubah Feng Shui jelas merupakan hal yang baik untuk Misti Ilusori Manor. Jika Misti Ilusori Manor tidak dalam kesulitan, keluarga Miao juga bisa tenang. Apa yang dilakukan Jun Moxie hari ini setara dengan memberi mereka kesempatan hidup baru. Tetapi Tuan Muda Jun masih belum merasakan kepuasan yang luar biasa. Karena, ini, baginya, hanya bonus dan hanya bonus. Itu hanya kebetulan murni. Tujuan sebenarnya dari Tuan Muda Jun belum tercapai. Setelah secara berturut-turut menginterogasi banyak orang, Jun Moxie akhirnya berdiri di tempat lain dengan kerahasiaan absolut. Pemandangan di hadapannya suram dan menyeramkan, penuh dengan suasana yang menakutkan dan gelap. Ratapan iblis di tempat ini membuat darah seseorang menjadi dingin. Penglihatan Tuan Muda Jun tidak terhalang oleh kegelapan. Dia sudah memperhatikan bahwa di dinding batu di depannya, 7 kata diukir pada mereka, Path of the Nine Nether Soul Refining. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan 7 kata itu adalah warna abu-abu yang mematikan, penuh kesuraman. Sepertinya disinilah keluarga Zhan dipersiapkan secara khusus untuk melatih jiwa dan pikiran anggota muda mereka melalui Nine Nether's Refining Soul. Jun Moxie masuk tanpa ragu-ragu. Fasilitas yang memenuhi matanya penuh dengan suasana yang menyeramkan dan menakutkan. Jun Moxie tetap tenang. Dia bisa melihat dengan satu pandangan fasilitas apa yang digunakan untuk. Sebagai contoh, mata yang mengerikan dan semak yang tajam mungkin membuat seseorang merasa takut, tetapi sebenarnya itu adalah efek dari menggunakan prinsip-prinsip pantulan cahaya.
Dan lubang sempit di dinding batu memungkinkan angin menyembur masuk, ditambah dengan beberapa peluit angin yang bisa menghasilkan suara yang tajam dan melengking. Tapi kerangka putih fosforensi di tempat ini bukan buatan manusia, tapi sisa-sisa orang mati yang sebenarnya. Di sini, dan seluruh jalan masuk, dipenuhi dengan jebakan. Dan setiap orang menjadi semakin sulit untuk dilewati. Dan semakin menyeramkan. Jika seseorang ceroboh dan memicu satu saja, serangan yang mengikuti setelah itu cukup untuk membuat satu memicu semua jebakan lainnya pada saat yang sama. Belati terbang, batu, gas beracun, lubang, dan kait besi menemani satu sepanjang jalan setiap saat. Setiap tahap sudah cukup untuk menempatkan seseorang dalam situasi yang mengerikan dengan peluang hidup yang sangat kecil. Kejam dan tidak meninggalkan belas kasihan. Hanya setelah menyelesaikan satu tahap, dalam perjalanan ke tahap berikutnya, seseorang dapat menangkap kesempatan untuk memulihkan diri sedikit. Tetapi bahkan jika dia punya waktu untuk beristirahat, dia tidak boleh mengatakan di satu tempat selama lebih dari 1 jam. Saat batas waktu telah lewat, lorong akan berubah bahkan lebih berbahaya. Anggota keluarga Zan yang mengatur jalan 9 meter pemurnian jiwa adalah bakat. Tetapi juga seorang pria yang kejam dan kejam. Fasilitas ini tidak berdampak pada Tuan Muda Juni. Ini tidak sepenuhnya berkat pelarian Yin Yang. Penyiksaan mental dan pelatihan yang telah ia alami dalam kehidupan sebelumnya telah memungkinkannya untuk mengambil semuanya sebagai sepotong kue tanpa perawatan. Tetapi tidak semua orang memiliki metode dan pengalaman seperti Jun Mosie. Jika itu adalah manusia biasa yang memasuki tempat ini. Bahkan jika dia tidak mati dengan 10 nyawa dan memiliki satu kesempatan, dia pasti sudah takut mati oleh atmosfer yang menyeramkan dan menakutkan di tempat ini. Jun Mosie dengan cepat menyelesaikan 3 tahap secara berurutan. Kemudian, dia samar-samar bisa mendengar percakapan yang datang dari depan. Sepertinya 2 saudara laki-laki dari keluarga Zan ini cukup gigih. Untuk sudah sejauh ini Jun Mosie mendecakkan lidahnya dan melanjutkan ke depan. Besar, kakak, tempat ini terlalu menakutkan, bagaimana kita melakukan ini ya? Dalam kegelapan, Zan Yusu gemetar, memeluk dirinya sendiri. Matanya dipenuhi teror. Tuan muda Casanova ini sudah berpakaian lusuh dengan rambut acak-acakan. Wajahnya hijau, dan dia bahkan tampak lebih menakutkan daripada hantu. Kumpulkan kepalamu. Tempat ini mungkin menyeramkan dan menakutkan, tetapi pada dasarnya merupakan bentuk ujian. Tes yang sangat sulit adalah jebakan itu. Jangan memikirkan hal lain dan kamu tidak akan takut. Petik 2. Suara Zan King Feng terdengar. Dia mungkin berkhotbah, tetapi jelas dari nadanya bahwa dia hanya berusaha untuk tampil depan. Suaranya juga bergetar. Karena mereka telah memasuki tempat ini, kedua bersaudara itu telah bergabung dalam hati mereka dan bekerja sebagai satu, menuju ke tahap kelima. Meskipun mereka hanya mengerjakannya sedikit lebih dari sehari, dalam waktu yang singkat ini, kedua orang itu sudah diambang kehancuran beberapa kali. Jika bukan karena fakta bahwa kedua bersaudara itu dapat saling mendukung dan membesarkan hati, mereka sudah hancur sejak lama. Ini secara alami berkat nilai keluarga Zan dan penghargaan terhadap 2 keturunan yang luar biasa ini. Mereka tidak membiarkan mereka masuk sendirian, tetapi dengan perusahaan satu sama lain. Jika mereka melewati jalan ini sendirian, salah satu dari 2 saudara lelaki dari keluarga Zan ini yang hidup seperti seorang pangeran pasti sudah gila. Masalah ini masih semua karena Mo Jun Ye itu. Jika aku bisa melewati ini dan kembali untuk melihat siang hari, aku pasti tidak akan melepaskannya. Zan Yusu terdengar seperti dia mengucapkan ini melalui gigi yang terkatup. Jelas, kebenciannya terhadap Jun Mosie sudah cukup untuk secara instan menekan semua rasa takut dan teror yang sangat besar yang disebabkan oleh kengerian dari jalan 9 meter Refining Soul. Yusu, aku sudah memikirkan ini. Masalah kali ini memang sangat aneh. Kebencian Zan King Feng terhadap fisik bebas dan alami ditimbulkan olehnya, tetapi dia berbicara dengan pertimbangan mendalam. Mungkin ketika masalah itu terjadi saat itu, hanya perasaan gagal dan penghinaan yang memenuhi hatiku, jadi aku tidak berpikir lebih dalam lagi. Tapi sekarang mengingat kembali setiap hal dan kejadian berulang kali, aku telah menemukan sesuatu yang salah. Petik 2. Saat ini, mereka baru saja menyelesaikan tahap kelima dan saat ini sedang beristirahat. Saat mereka ingin berbicara, suara mereka dipenuhi dengan kelelahan yang tidak mungkin disembunyikan. Tapi sekarang, mereka jelas memiliki lebih banyak kekuatan, dan bahkan suara mereka lebih mantap. Aneh. Meleset, kakak, ada apa itu salah? Petik 2. Zan Yusu menggertakkan giginya. Masih kalimat lama yang sama. Selama aku bisa keluar, aku akan membuat Mo Jun Ye bajingan itu mati dengan mengerikan. Dan perempuan jalang itu, Miao Xiao Miao. Jadikan dia budak pribadi aku. Buat T3L4 Cur itu berharap dia sudah mati. Aku akan memperlakukannya dengan metode yang paling memalukan, paling kejam. Biarkan dia tahu bahwa aku, Zan Yusu, bukan seseorang yang bisa menyinggung P3L4 Cur ini. Huff. Untuk berubah begitu akrab dengan Mo Jun Ye sialan itu dalam 1 hari. Jika aku tahu bahwa perempuan jalang itu sangat murahan, maka aku sudah lama menjepitnya di bawah aku. Untuk berpikir bahwa dia mengenakan kerudung dan bertindak seperti per 4W4N suci setiap hari.
Ternyata dia hanya P3L4 cur yang murah dan lengkap. Petik 2. Dari nada bicara Zhan Yusu, jelaslah bahwa kemarahannya terhadap Miao Xiao Miao melampaui Mo Junye. Ini benar-benar tak terduga, dan tidak masuk akal. Dalam gelap, Zhan Qingfeng tampak mengerutkan alisnya. Dia berkata dengan nada tidak senang. Yusu, caramu berpikir agak terlalu ekstrim. Miao Xiao Miao tidak melakukan kesalahan juga. Tentu saja, aku tahu siang dan malammu merindukannya, tetapi dia juga tidak melakukan kesalahan, kamu sedikit menyalahkannya. Petik 2. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia suka Mo Junye. Itu sudah kesalahan terbesar. Zhan Yusu berteriak dengan cara gila, urat hijau di lehernya menyembul keluar. Di tempat yang gelap gulita ini, Zhan Yusu akhirnya melepaskan kejahatan dan menginginkan agar ia selalu menekan hatinya. Dia seharusnya menjadi milikku, dan hanya bisa menjadi milikku. Seluruh hidup ini, dia hanya bisa di tempat tidurku. Bagi aku untuk hanya menggunakan. Itu adalah kejahatan yang tak termaafkan bagi pria lain untuk menyentuhnya. Tidak ada pengecualian. Tutup jebakanmu. Diam, Zhan Qingfeng berteriak. Dalam kegelapan, ada saat hening. Lalu tawa mengejek Zhan Yusu mulai berdering. Kakak, kamu akhirnya tidak tahan lagi. Kamu akhirnya kehilangan itu, mendengar bagaimana aku menghujat dewi kamu. Hahaha. Dia tertawa gila. Kamu selalu melihat Miao Xiao Miao, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak tahu? Memang, kamu berhasil menyembunyikannya. Tetapi setiap kali kamu melihat Miao Xiao Miao, di permukaan, kamu tampak seperti orang yang jujur. Saat dia berbalik, sorot matamu. Seolah-olah kamu ingin merobek setiap pakaian dari tubuhnya. Kakak, kamu telah bekerja sangat keras untuk menahannya dan berpura-pura. Apakah kamu lelah? Apakah ini melelahkan? Dan hal yang paling melelahkan bagimu adalah, kamu takut aku akan tahu, takut ada yang tahu keinginanmu untuk Miao Xiao Miao. Tapi tahukah kamu, sebenarnya semua orang tahu. Haha, konyol sekali. Saat ini, kami berdua bersaudara berada di kapal yang sama, dan kamu masih berpikir untuk menyembunyikannya. Kamu benar-benar terlalu lemah. Zhan Yusu mengejek kakak laki-laki yang selalu dia hormati, dalam keadaan hampir gila. Kedua saudara ini benar-benar di luar keselamatan. Jun Moxia menggelengkan kepalanya dalam kegelapan. Mereka sudah dalam keadaan ini, namun kedua saudara ini masih berusaha untuk saling bersaing. Dan objek dari persaingan mereka adalah seorang wanita yang telah jatuh cinta pada orang lain. Jun Moxia tidak bisa menahan perasaan terkesan. Seperti yang diharapkan, nafsu pria benar-benar kuat. Kentut omong kosong ibumu. Jadi bagaimana jika aku menyukainya? Jadi bagaimana jika aku ingin memilikinya? Apakah ini salah? Dia adalah dewi aku. Jika kamu berani menghinanya lagi, aku akan membunuhmu. Suara Zhan Qingfeng juga gelisah. Akhirnya berbicara yang sebenarnya sekarang. Adalah kebebasan kamu untuk menyukai siapapun yang kamu inginkan. Tetapi kamu seharusnya tidak berpura-pura menciptakan peluang bagi aku di permukaan dan berpura-pura bahwa kamu tidak peduli. Tapi, petik 2. Zhan Yusu terengah-engah dan meledak, kamu anak AB Asteristek seharusnya tidak berpura-pura membantu aku menciptakan peluang ketika pada akhirnya itu untuk diri sendiri. Kamu berpura-pura dengan sepenuh hati berusaha membantu aku di permukaan, tetapi diam-diam, kamu hanya menggunakan aku sebagai batu loncatan. Apakah kamu menganggap aku bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu? Mengatakan bahwa aku telah menghujatnya, apakah benar aku yang telah menghujat dewi kamu? Aku katakan itu kamu sendiri. Petik 2. Kedua bersaudara ini benar-benar sepasang saudara yang terkait darah. Mereka berdua berasal dari ibu yang sama, tetapi saat ini, mereka saling mengutuk dengan bajingan. Dan mereka benar-benar tidak menahan sumpah serapah. Subscribe Penatua. Berhenti bicara, teriak Zhan Qingfeng. Kemudian seluruh lorong menjadi sunyi, hanya suara terengah-engah yang bisa terdengar. Setelah beberapa lama, Zhan Qingfeng perlahan berkata, jika kita berhasil keluar kali ini, jika skema keluarga berhasil dan keluarga Miao akhirnya hancur. Aku akan bersaing denganmu dengan adil. Bersaing? Bersainglah apa? Zhan Yusu juga tampaknya telah melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi bernafsu. Kakak, apakah kamu masih berpikir bahwa wanita itu adalah seorang dewi bahkan sampai sekarang? Karena penurunan keluarga Miao tidak bisa dihindari, Miao Xiao Miao akan jatuh ke dalam cengkeraman kita cepat atau lambat. Lalu mengapa dua saudara harus bersaing? Karena itu P3L4 cur, mengapa kita berdua tidak menikmatinya bersama? Petik 2. Nikmati dia bersama. Zhan Qingfeng akan mulai menegur dari mendengar kalimat ini pada awalnya. Setelah mengulangi ketiga dunia ini, dia tiba-tiba merasakan gelombang ekstasi M3 Sum yang tidak pernah dia alami. Seperti semacam kegembiraan, seolah-olah dia benar-benar menantikannya. Fantasi memanjakan dan cara berpikir yang aneh seperti ini telah membuatnya kehilangan reaksi secara instan. Zhan Yusu, melihat bahwa dia tidak menanggapi, tahu bahwa dia sudah diam-diam setuju. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai mendiskusikan dengan penuh semangat tentang bagaimana mereka akan menyiksa dan bermain-main dengan kecantikan nomor satu dari Misti Ilusori Manor ini. Jangan bicara tentang ini dulu. Musuh terbesar kita masih orang itu.
Menganalisis Mo Junye adalah apa yang harus kita lakukan. Zhang Qingfeng berkata dengan sangat ragu-ragu dan tanpa daya, seolah-olah dia mengharapkan penolakan. Tapi Zhan Yusu berhenti berbicara. Jun Moxie sudah menemukan keberadaan kedua orang ini. Mendengar bagaimana kedua orang ini bermaksud mempermalukan Miao Xiaomiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan gelombang kemarahan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia praktis akan langsung membunuh dua orang ini. Tapi tiba-tiba dia mendengar mereka menyebut dirinya sehingga dia berhenti. Tidak perlu banyak upaya untuk menyingkirkan mereka. Mari kita dengar apa yang mereka katakan tentang aku. Kamu sudah mengatakan sebelumnya bahwa Mo Junye itu aneh. Apa itu aneh? Apa yang salah? Nada bicara Zhan Yusu jelas santai saat dia membawa topik ini kembali. Jelas, ledakan itu sebelumnya bermanfaat bagi jiwanya. Meskipun itu semua nafsu. Mo Junye, 18 tahun, lahir dalam kemiskinan, kedua orang tuanya sudah meninggal. Mereka mengatakan bahwa itu karena dia bahkan memiliki semacam harta surgawi sebagai seorang anak di pegunungan, yang merupakan alasan mengapa dia berhasil mempertahankan fisik bebas dan alami. Master aslinya adalah seorang kultivator suan bumi tanpa reputasi. Dia ditemukan oleh Cao Guofeng di Chrysanthemum City, dan karena dia adalah bakat langka, itu memicu perkelahian antara Kaisar Shen Misty Illusory Manor dan 3 tanah suci. Tapi dia bertaruh dengan kecelakaan dan hilang. Namun tepat ketika Cao Guofeng hendak kembali ke Misty Illusory Manor, dia menemukan Mo Junye, yang terluka parah, dan musuh memanfaatkan Mo Junye untuk memasang perangkap untuk membunuh 7 Shen Emperor. Cao Guofeng dan yang lainnya berjuang keluar untuk membawa orang ini kembali ke Misty Illusory Manor, dan Manor-Manor menyelamatkannya dengan 7 buah suci berwarna. Petik 2. Apa yang dikatakan Zhang Qingfeng adalah catatan informasi yang dimiliki Misty Illusory Manor terhadap fisik bebas dan alami. Ya, memang seperti itu, tapi apa yang salah tentang itu? Zhan Yusu berkata dengan keras. Seperti apa itu? Pikirkan baik-baik. Ketika orang itu bersaing dengan kita, baik itu dalam musik, catur, sastra, bagian mana dari ekspresi dan sikapnya seperti udik negara, lahir dalam kemiskinan. Zhang Qingfeng tidak bisa melupakan tentang situasi saat itu. Dia telah memikirkannya dan akhirnya menemukan sesuatu. Ini tidak berarti apa-apa. Atau mungkin dia telah mempelajarinya dari tuannya. Itu juga mungkin. Petik 2. Tuannya hanyalah Bumi Suan. Seberapa luar biasa yang bisa didapatkan oleh Earth Swan. Bahkan jika dia memiliki kemampuan terbesar. Yusu, kamu tumbuh dalam keluarga besar seperti keluarga Zhan, kamu telah berinteraksi dan belajar dengan semua orang ini sejak muda. Tapi tanyakan pada dirimu, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Mo Junye? Bagian mana dari dirimu yang bisa dibandingkan dengan dia? Zhang Qingfeng mendengus. Apa yang menakjubkan tentang itu? Ia memiliki fisik bebas dan alami. Secara alami bakatnya akan lebih tinggi. Zhan Yusu cemberut. Fisik bebas dan alami adalah fisik mitos yang legendaris. Tapi itu hanya kondisi yang hilang untuk budidaya Suan Qi. Itu tidak membuatnya maha kuasa. Bahkan Tuan Muda 9 meter pertama dari catatan sejarah 10.000 tahun yang lalu tidak memiliki banyak talenta seperti Mo Junye. Petik 2. Tapi berapa umur Tuan Muda 9 meter pertama saat itu? Dan Mo Junye baru berusia 18 tahun. Dia telah melewati batas-batas keajaiban, dia benar-benar serba bisa. Zhang Qingfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Itu berarti mengatakan, kakak, kamu benar-benar mencurigai identitasnya. Zhan Yusu bertanya dengan curiga. Hehe, aku bukan satu-satunya yang mencurigai ini, kata Zhang Qingfeng dengan gembira. Pasti ada banyak orang di seluruh Misty Illusory Manor yang mencurigai identitas fisik bebas dan alami ini. Aku bahkan curiga ada banyak orang yang sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Petik 2. Jantung Jun Moxie berdetak kencang ketika dia mendengar ini. Seperti yang diharapkan, apa yang aku lakukan kemarin masih terlalu tinggi. Pemilik fisik bebas dan alami yang legendaris juga serba bisa dalam 4 seni, puisi, lirik, dan bahkan penjudi hebat. Sangat mustahil bagi siapapun untuk mempercayainya. Tetapi 2 saudara laki-laki dari keluarga Zhan telah memaksa dan mempersulit segalanya jika aku mundur. Bahkan tidak menyebutkan seberapa parahnya, itu benar-benar tidak cocok dengan kepribadianku. Pada akhirnya, itu masih masalah yang disebabkan oleh 2 bajingan ini. Sebelumnya, aku pernah mendengar bahwa ada keajaiban muda yang muncul di benua Suan. Orang itu juga baru berusia 18 tahun, tetapi dia sudah berulang kali menantang 3 tanah suci dan mendominasi seluruh benua Suan-Suan. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia menaklukkan hutan Tianfa, membuat tempat setajam hutan Tianfa berubah menjadi kamp pribadinya. Dan beberapa hari yang lalu, memuji dirinya sendiri sebagai raja jahat, dan memimpin ratusan orang suci dan yang mulia untuk menantang 3 tanah suci. Dan dia muncul sebagai pemenang. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa seluruh kekuatan dari ketiga tanah suci dimusnahkan. Petik 2. Sinar dingin melintas di mata Zhang Qingfeng. Ada desas-desus bahwa pemuda ini baru berusia 18 tahun, tetapi kekuatannya sudah melewati Shen Emperor tingkat ketiga. Di tempat itu, dia membunuh Shen Emperor tingkat kedua, Zhan Mubei dari dunia dewa yang sulit dipahami, yang telah menggunakan keterampilan tabu. Dan dia bahkan tidak menderita satu goresan pun. Petik 2.
Zhan Yusu tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya yang kering. Kakak laki-laki, orang yang kamu bicarakan, apakah itu Jun Moxie? Ya, itu persis Jun Moxie. Zhan Qingfeng tertawa dingin. Usia seperti ini, dengan prestasi pertempuran. Dari zaman kuno, dia adalah satu-satunya orang. Bahkan Tuan Muda pertama 9 meter dari masa lalu tidak ada bandingannya. Dia benar-benar orang nomor 1 di dunia. Prestasi semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan aku percaya bahwa tidak ada orang lain setelahnya yang akan dapat melampaui itu. Petik 2. Zhan Yusu menghela napas cemas. Tidak peduli seberapa tinggi prestasinya, itu karena dia memiliki kemampuan semacam itu. Mengapa kamu menyebutkannya sekarang? Kakak, bukan karena aku terlalu rendah hati, tapi kita berdua tidak bisa disebutkan dengan orang ini. Petik 2. Meskipun Zhan Yusu mengklaim dirinya sebagai seorang yang berbakat, tetapi dibandingkan dengan Evil Monarch, ini yang berada di level baru yang sama sekali salah, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak cukup untuk membandingkan. Dia bahkan tidak punya keinginan untuk cemburu, jadi dia hanya merasa sedih. Jadi dia mengatakan kalimat ini yang benar-benar dia maksudkan dari lubuk hatinya. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi tahukah kamu bahwa Raja Jahat Jun Moxie, selain memiliki keterampilan Suan yang mengesankan dan tingkat kultivasi yang mengejutkan, juga orang yang multitalenta. 4 seni, musik, catur, sastra, lukisan, 3 agama, 9 sekolah, dan segala macam hal. Tidak ada yang dia tidak tahu dan tidak berpengalaman. Petik 2. Mata Zhan Qingfeng berkilau. Dan belum lama ini, di kota Krisan yang terkenal di benua Suan-Suan, dia pernah menciptakan lagu dengan nama alias Dongfang Dasu. Dan itu adalah lagu yang paling kamu sukai. Petik 2. Nyanyian tertawa bangga di dunia pugilistik. Jadi lagu ini disusun olehnya. Zhan Yusu berkata, menggelengkan kepalanya karena terkejut. Dan Mo Junye, pertama kali dia muncul juga di Chrysanthemum City. Teori-teori Zhan Qingfeng di kepalanya mulai perlahan menyelaraskan diri. Dia perlahan berkata, Yusu, apakah kamu berpikir bahwa ada kesamaan antara pemuda hilang yang legendaris ini, Raja Jahat, dan musuh kita, Mo luar biasa dengan fisik bebas dan alami? Jika ada, berapa jumlahnya? Petik 2. Seperti kata pepatah, orang bijak pasti akan membuat kesalahan dengan ribuan pertimbangannya, tetapi orang bodoh pasti akan mendapatkan sesuatu dari ribuan pertimbangannya. Zhan Qingfeng tidak bodoh, tapi dia mendapatkan sesuatu. Dengan tebakan yang tidak masuk akal dan imajinatif, dia benar menebak identitas Tuan Muda Jun. Apa? Kamu curiga dia itu? Mustahil. Zhan Yusu melompat kaget, menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Aku mencurigai identitas aslinya. Zhan Qingfeng memotongnya dan berkata dengan kasar. Raja Jahat ini sangat mungkin bahwa Mo Junye, Mo prodigi hebat. Ini, bagaimana mungkin? Keduanya terlalu berbeda, itu agak terlalu jauh. Mulut Zhan Yusu dibiarkan menggantung. Raja Jahat itu dikatakan memiliki tingkat kultivasi Saint Emperor. Atau bahkan lebih tinggi. Apa itu Mo Junye? Petik 2. Perbedaan ini tidak signifikan. Ada terlalu banyak cara yang diketahui dan tidak dikenal untuk menyembunyikan kekuatan sejati seseorang. Untuk mengubah penampilan kamu, ada banyak metode. Setiap orang dapat mengubah penampilan mereka, mereka hanya berbeda dalam metode. Petik 2. Zhan Qingfeng berkata dengan tenang. Aku sudah merenung dan merenung. Selain dari penjelasan yang tampaknya tidak dapat dipahami ini, aku benar-benar tidak punya cara lain untuk menjelaskan bagaimana bisa ada dua keajaiban muncul di dunia ini pada periode waktu yang sama. Keajaiban di antara keajaiban. Sebuah keajaiban ajaib. Petik 2. Mo Junye, Raja Jahat, Jun Moxie, Zhan Yusu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba seluruh tubuhnya mulai bergetar. Memang, Mo Junye adalah Jun Moxie. Bagaimana aku tidak pernah memikirkan hal ini? Kakak, kamu mencoba membandingkan dua nama ini. Petik 2. Mo Junye, Jun Moxie, Mo Junye, Jun Moxie. Bukan Mo Junye hasil dari Jun Moxie, sedang bercampur aduk satu. Zhan Yusu berteriak dengan penuh semangat. Tidak heran fisik gratis dan alami ini terlalu mengesankan. Untuk berpikir bahwa itu adalah dia. Maka berbagai misteri itu masuk akal sekarang. Petik 2. Subscribe Penatua. Jun Moxie 1, Mo Junye, juga Raja Jahat 2, Zhan Qingfeng tertawa dingin. Aku tidak peduli jika apakah kamu adalah Raja Jahat, atau juga Raja Jahat, karena kamu telah datang ke Misty Illusory Manor, maka kamu bisa melupakan keluar hidup-hidup. Yusu, kita harus mundur sekarang dan menemukan para tetua untuk memberitahu mereka tentang masalah ini. Hal ini sangat penting bagi keluarga Zhan dan Misty Illusory Manor, jadi tidak boleh ada penundaan. Petik 2. Zhan Yusu menanggapi dengan bersemangat, suaranya bahkan bergetar. Tidak ada keraguan, jika masalah ini benar, itu dianggap sebagai pencapaian besar. Motif apa yang dimiliki Raja Jahat untuk datang ke Misty Illusory Manor? Apapun itu, dia pasti memiliki semacam niat. Selama ini diketahui, kedua saudara ini pasti akan diangkat dalam Misty Illusory Manor. Dan selamat dari kemunduran ini.
Dan mereka bahkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Cao Guo Feng dan yang lainnya. Dan yang paling penting, Miao Xiao Miao pasti akan terlibat dengan masalah ini. Dan jika sesuatu terjadi pada Miao Xiao Miao, maka secara alami itu akan menjadi tanggung jawab keluarga Miao. Jika mereka terus menyimpulkan dengan cara yang logis ini, maka bukankah mereka berdua akan menjadi kontributor terbesar dalam keluarga Zhan menjadi Lord of Misty Illusory Manor? Kemuliaan dan kehormatan macam apa ini? Sementara dua saudara ini mulai jatuh ke dalam pikiran bernafsu mereka benar-benar melupakan rasa takut dan sangat gembira. Tiba-tiba, lorong yang luar biasa gelap ini tiba-tiba berubah cerah. Tempat ini adalah tempat dari 9 Nether's Refining Soul yang dirancang khusus oleh keluarga Zhan untuk melatih bakat. Mereka selalu melarang penerangan api. Sejak didirikan, tidak pernah ada nyala atau cahaya pun yang muncul di tempat ini. Tentu saja, dengan pengecualian kerangka fosfor. Tapi saat ini, ada nyala api yang muncul entah dari mana, melayang di udara, diam-diam terbakar. Hanya satu bola api, tapi itu menerangi seluruh tempat sepenuhnya. Zhan Yusu hanya memperhatikan sekarang bahwa dia telah bersandar pada kerangka. Dia tidak bisa membantu tetapi mendapatkan ketakutan besar. Kemudian, semua perhatian mereka tertuju pada bola api misterius yang muncul entah dari mana. Bola api ini hanya melayang di udara, terus menyala, perlahan dan mantap. Tidak hanya itu tidak padam, itu juga tidak turun, itu tetap melayang. Dua saudara laki-laki dari mata keluarga Zhan akan segera keluar dari rongganya. Apa yang terjadi di sini? Pemandangan aneh di depan mata mereka telah melampaui pemahaman mereka. Di lorong yang semula menyeramkan dan gelap ini penuh jebakan, nyala api ajaib ini tiba-tiba muncul. Meskipun itu menerangi seluruh tempat dan memungkinkan mereka untuk melihatnya, itu malah membuat mereka merasa takut. Ini adalah ketakutan yang sama yang dimiliki manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Tidak ada banyak pengecualian, dan dengan temperamen kedua saudara laki-laki keluarga Zhan ini, mereka sama. Pada saat ini, embusan angin dingin bertiup ke telinga Zhan Yusu dari punggungnya. Otak Zhan Yusu berdering, dia hanya merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak dan dia menjerit kaget. Kemudian, dari kekosongan, suara pembukaan pintu bisa didengar. Seolah-olah pintu 9 meter setelah tiba-tiba dibuka. Suara ini sangat berbeda, seperti itu berdering dari bagian terdalam dari jiwa mereka. Kedua bersaudara itu memiliki pemikiran yang sama. Sebuah pintu telah dibuka, dan semacam monster, iblis, makhluk yang menakutkan bisa keluar darinya. Tetapi, yang paling menakutkan adalah, pintu itu hanya ada di kekosongan. Zhan Qingfeng yang sedikit lebih tenang gemetaran. Ekspresi ketakutan ekstrim di matanya. Sungguh luar biasa bahwa kedua saudara ini masih bisa tetap berdiri ketika bertemu dengan peristiwa yang tiba-tiba mengerikan. Saat ini, kedua pandangan mereka terkunci ke arah yang sama, di dinding batu yang tampaknya dekat, bola api lain tiba-tiba menyala. Tidak ada cara untuk menentukan jarak antara nyala api dan diri mereka sendiri. Tapi nyala api ini seperti jarum paling tajam, muncul entah dari mana, lalu perlahan-lahan melayang semakin dekat, berangsur-angsur mengembang di mata mereka. Dan di dinding batu di belakangnya, ada sosok aneh, mengenakan jubah putih. Tampaknya, mencabut dirinya sendiri dari dinding batu. Dari satu tangan ke tubuh, lalu dengan tarikan yang kuat, dia akhirnya menarik seluruh tubuhnya keluar dari dinding batu. Dan hal yang paling aneh adalah bahwa tembok batu tidak memiliki celah sedikit pun di atasnya. Seolah-olah orang ini muncul dari udara tipis. Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu menjadi dingin menyaksikan situasi aneh di depan mereka. Mata dan mulut mereka terbuka lebar, tetapi mereka bahkan tidak bisa membuat satu kalimat pun. Tontonan yang aneh belum berakhir. Kaki sosok putih itu tidak menyentuh tanah. Itu hanya melayang, dalam gerakan lambat. Dua bola api di depan dan di belakang mereka menyinari seluruh lorong, tetapi kedua saudara ini tidak bisa melihat wajah sosok putih mengerikan itu tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Seolah kehampaan ini, hantu baru saja muncul entah dari mana. Saat ini, perasaan menyeramkan dan menyeramkan telah memenuhi hati Zhan Qingfeng dan Zhan Qingfeng. Gigi mereka berceloteh. Mereka memiliki pemikiran yang membuat mereka takut semakin mereka memikirkannya. Mungkinkah di dunia ini, benar-benar ada hantu? Sosok putih itu semakin dekat, Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu semakin ketakutan. Keduanya tidak bisa membantu tetapi bersandar satu sama lain karena mereka gemetar ketakutan. Mereka berharap untuk beruntung dan menemukan semacam dukungan dan dorongan dari saudara yang lain, tetapi saat ini, yang bisa mereka rasakan satu sama lain hanyalah menggigil. Yang hanya meningkatkan rasa takut dan teror mereka. Petik 2. Siapa kamu, untuk berpura-pura menjadi hantu di sini? Zhan Qingfeng diinterogasi, berpura-pura tenang. Wajahnya benar-benar pucat, giginya gemeletup, matanya terbuka lebar, dan tidak ada darah di wajahnya. Semua ini lebih dari cukup untuk mengkhianatinya dan kepanikan di hatinya. Hehehehe, kiki menakutkan keluar dari mulut sosok putih itu. Itu masih baik-baik saja jika dia tidak tertawa. Dia hanya menyerupai hantu.
Tetapi dengan kekle tidak manusiawi ini, itu benar-benar menegaskan identitasnya sebagai hantu, praktis mengirim saudara-saudara Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu di ambang pingsan. Ketika sosok putih semakin dekat dan dekat, wajah buram yang mereka tidak bisa melihat akhirnya mulai cerah. Di samping serangan berkekuatan menakutkan lainnya, wajah tampan muncul dalam cahaya. Alisnya tajam, bermata berbintang, bibir tipis, rambut hitam, kekar, dan memakai senyum dingin. Sulit bagi kalian berdua, pemuda ini yang tiba-tiba muncul tersenyum dengan canggung. Rambut hitamnya berkibar-kibar dalam cahaya. Dengan nada menyanyikan lagu, dia berkata, betapa menyenangkannya menjalani samsara. Siapa yang tahu bahwa jalan kehidupan sejauh ini? Karena kamu telah memasuki tanah neraka, sulit untuk kembali ke alam manusia. Dua tuan, waktu kamu sudah habis. Aku telah tampil secara khusus untuk menyambut kamu agar berada di jalan kamu. Petik 2. Tidak, 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 tidak. Zhan Yusu berteriak histeris, ingus dan air matanya membasahi wajahnya. Tiba-tiba, celananya mulai terasa hangat. Semburan cairan bocor, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dengan lemas. Dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memohon belas kasihan. Dia hanya tahu bagaimana terus mengatakan tidak, tidak tanpa henti, dan air liur sudah keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, dia menjerit histeris. Hantu gelombang-gelombang-gelombang ah. Petik 2. Zhan Qingfeng gemetar, tetapi jauh lebih tenang dibandingkan. Dia melihat wajah tampan yang tidak biasa ini dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kursi ini adalah penolong jiwa. Kamu lebih tenang daripada dia, dan kursi ini mengagumi orang-orang dengan nyali. Namun, pemuda berjubah putih ini tersenyum lembut. Tiba-tiba, seluruh kepalanya hilang. Di depan kedua bersaudara, hanya tubuh tanpa kepala yang tetap melayang di udara. Tapi masih ada suara. Mengagumi adalah satu hal, hal-hal masih harus dilakukan. Kalian berdua telah melakukan banyak dosa dan kejahatan, jadi hari ini, waktunya sudah habis. Neraka telah memerintahkan aku untuk datang dan menangkap kamu berdua. Ke-18 tingkat neraka, mengalami segala macam siksaan untuk menebus semua kesalahan yang kamu buat dalam hidup ini. Petik 2. Dia baru saja berbicara ketika kepalanya hilang. Tetapi kepalanya hilang namun dia masih berbicara. Organ mana yang berbicara sekarang? Mata Zhan Yusu hampir meletus karena menatap dengan sangat ketakutan. Selain dari tindakan ini, ia tidak bisa melakukan hal lain. Kaki dan perut Zhan Qingfeng kram karena kengerian perubahan mendadak ini. Matanya praktis akan keluar dari rongganya. Otaknya memerintahkan dia untuk berhenti menatap, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia tiba-tiba merasakan semua merinding pada tubuhnya berdiri saat tubuhnya menjadi dingin. Sosok putih ini, ketika dia berbicara, kedua kakinya tiba-tiba menghilang. Kemudian pinggangnya juga hilang. Hanya menyisakan dua bagian tubuh yang rusak, melayang dan melayang di udara, dan tangisan mengerikan mulai berdering lagi. Bagaimana Zhan Yusu bisa tahan melihat pemandangan mengerikan seperti itu? Dia mengerang saat matanya berguling ke belakang dan dia pingsan. Busa putih memuntahkan keluar dari mulutnya saat tubuhnya bergerak-gerak tak terkendali. Zhan Qingfeng ingin berdiri lagi dan berteriak, menggunakan energi, yang, untuk mengusir, hantu, ini, tetapi kedua kakinya benar-benar jeli. Dia bahkan tidak bisa meregangkan kakinya pada saat ini. Bahkan jika dia berhasil bangkit kembali, dia tidak punya energi yang. Mereka berdua sudah memastikan bahwa pemuda tampan yang tidak ramah ini benar-benar hantu. Dan penolong jiwa yang ada di sini untuk menangkap mereka berdua. Mereka tidak percaya itu ah. Pemandangan di depan mereka terlalu tidak manusiawi, terlalu menakutkan. Betapa tidak berguna. Pingsan seperti ini, sosok putih mengeluarkan desahan merendahkan. Kemudian, Zhan Qingfeng melihat dengan matanya sendiri bahwa dua kaki tumbuh kembali dengan suara mendesing. Suara mendesing, pinggang juga tumbuh kembali. Lalu akhirnya, kepala. Orang ini tampaknya benar-benar tidak senang, mengulurkan kedua tangannya untuk memperbaiki kepalanya, seolah-olah dia menumbuhkannya kembali di sudut yang buruk. Karena itu sudut yang salah, itu harus diperbaiki, jika tidak, itu tidak terlihat cantik lagi. Sepertinya hantu ini juga sangat sia-sia. Subscribe Penatua. Ketabahan mental kuat Zhan Qingfeng hancur total. Kedua kakinya meregang dan seluruh tubuhnya mengejang. Dia pingsan seperti saudaranya. Tapi dia lebih kuat dari Zhan Yusu, dia tidak sadarkan diri, tetapi dia tidak mengeluarkan busa putih. Cek, pingsan seperti ini, untuk berpikir bahwa kalian masih membual tentang menjadi orang jahat. Aku mempersiapkan lebih banyak lagi yang belum ditunjukkan. Jun Mosie melotot, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak berpikir bahwa dengan pintu masuknya yang mengejutkan, bahkan para pemuda di kehidupan sebelumnya akan takut keluar dari akalnya meskipun telah melihat segala macam pertunjukan horor. Apalagi masyarakat yang sangat percaya tahayul ini. Zhan Qingfeng tercekik kering, tapi dia berdiri dengan gemetar. Di depannya, seorang pria berbaju putih menentangnya. Melihat dia sadar kembali, dia bertanya, Zhan Qingfeng, apakah kamu tahu kejahatanmu? Tahu, kejahatanku. Zhan Qingfeng mengangkat kepalanya dengan bingung.
Kamu telah melakukan kejahatan besar dan hujan lebat dalam waktu yang lama. Apakah kamu mengaku bersalah? Sosok putih menuntut. Bolehkah aku bertanya, ahli sihir yang hebat, kejahatan apa yang telah aku lakukan? Bagaimana aku melakukan kejahatan besar? Aku difitnah, silakan lihat masalah ini. Sun King Feng hanya tahu bahwa jika bibirnya kendur, dia akan ditakdirkan untuk selamanya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah terus menyangkalnya seolah-olah hidupnya tergantung padanya. Kamu telah menyinggung perasaanku. Itu kejahatan. Dan itu lebih tak termaafkan daripada semua kejahatan besar yang telah kamu lakukan. Jun Moxie mendengus. Saat ini, waktu bermain sudah berakhir. Pembalasan dendam sebelumnya kurang lebih terbayar. Sudah waktunya untuk mengirim mereka dalam perjalanan. Tersinggung kamu. Sun King Feng mengedipkan matanya dengan bingung. Kemampuan macam apa yang aku miliki untuk menyinggung keabadian besar ini? Hantu besar. Tetapi dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di hadapannya telah mengubah penampilannya. Itu adalah musuh bebuyutannya. Prodigi besar Momo Junye dengan fisik bebas dan alami telah muncul di hadapannya entah dari mana. Realisasi menghantam Sun King Feng. Dan dia langsung menggertakkan giginya. Jadi, itu kamu sedikit start. Memang, ini ayahmu aku. Jun Moxie mengangkat alisnya. Apakah kamu sangat terkejut? Apakah itu tidak terduga? Petik 2. Kejutan kamu King bajingan. Sun King Feng mengutuk. Dia tidak bodoh. Seketika, dia mengerti dan tahu bahwa tebakan identitasnya Jun adalah kenyataan. Tetapi justru karena itu telah berubah menjadi kenyataan di hadapannya. Itu membuatnya merasa seperti dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia memandang Jun Moxie dan berkata dengan marah, Mo Junye, jadi kamu adalah raja jahat, Jun Moxie. Apa niatmu datang ke Misty Illusory Manor? Petik 2. Jun Moxie menjawab dengan santai. Mo, masalah besar, aku hanya datang ke sini untuk membawa dewi tertentu yang disukai seseorang ke tempat tidurku, itu saja. Meskipun ini benar-benar terlalu mudah untuk raja jahat ini, sama sekali tidak ada tantangan. Petik 2. Kalimat ini sangat kejam. Jun Moxie tahu bagaimana memengaruhi seseorang hingga ekstrem, termasuk tubuh dan pikirannya. Sun King Feng sangat peduli tentang masalah ini. Tetapi apa yang dikatakan Tuan Muda Jun adalah kebenaran. Sombong seperti dia hanya menggambarkan fakta. Sun King Feng meludahi seteguk darah dan tertawa sedih. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah berhasil? Evil Monarch, nama yang luar biasa. Tetapi dengan sedikit kekuatanmu itu, di mata Misty Illusory Manor, di mata keluarga Sun, itu tidak berharga. Kamu tidak mampu menanggung amarah kita. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Jun Moxie mengakuinya secara terbuka. Jika sekarang, aku harus bertarung sampai mati dengan kalian, aku mengakui bahwa aku memang belum cukup mampu. Tapi mengapa aku harus? Kemarahan keluarga Sun hanyalah masalah yang benar-benar tidak bisa aku pedulikan. Oh benar, tampaknya kamu masih belum tahu tentang insiden mendadak yang terjadi di keluarga Sun. Dan sepertinya saat ini, hubungan kami benar-benar bagus Petik 2. Haha, begitu identitasmu terungkap, kamu bisa terus kentut soal hubungan baik. Keluarga Sun seperti matahari di tengah hari, cukup kuat untuk menjadi kepala Misty Illusory Manor, dan kamu masih berani bicara besar dan mengatakan kamu tidak terganggu. Kamu pikir kamu itu siapa? Sun King Feng tertawa sinis. Apa yang kamu katakan masuk akal. Kekuatan keluarga Sun memang mengejutkan. Jun Moxie menghela nafas. Namun, mungkin aku akan memiliki itu buruk di masa depan, tetapi kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melihatnya. Sun King Feng, apakah kamu berpikir bahwa aku hanya datang ke sini untuk mengejar kamu di masa lalu? Petik 2. Kamu akan membunuhku. Sun King Feng tiba-tiba menjadi tenang. Aku tahu aku bukan pasanganmu. Tapi tahukah kamu berapa banyak orang yang mencurigai identitas kamu di Misty Illusory Manor? Berapa banyak orang yang mengirim orang keluar untuk menyelidiki? Selama identitasmu terungkap, seberapa jauh lebih baik dariku? Petik 2. Dia tertawa gembira. Saat ini, kamu benar-benar dalam kondisi krisis. Dan satu-satunya jalan keluar kamu adalah bergabung dengan keluarga Sun. Dengan kekuatan Zhan Yixiao, kami dapat memastikan bahwa hidup kamu aman. Dan sekarang, kamu berpikir untuk membunuhku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian? Petik 2. Jun Moxie benar-benar kaget saat ini. Apakah tuan muda ini Sun King Feng punya otak? Apakah dia tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Dia tidak pernah membayangkan orang ini masih memiliki ambisi abadi bahkan dalam menghadapi kematian yang akan datang. Jun Moxie benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau terkesan. Selama kamu bersedia untuk menyerah dan bergabung dengan keluarga Sun, aku bahkan akan membiarkan kamu memiliki Miao Xiao Miao. Bagaimana itu? Kondisi ini hebat, bukan? Sinar penuh harapan di mata Sun King Feng tumbuh. Pada saat ini, jeritan menyedihkan terdengar dari tanah. Zhan Yusu perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran, dan saat dia membuka mulutnya dia menangis, lepaskan aku. Kasihanilah aku, semuanya adalah ide kakak aku tidak ada hubungannya dengan itu, Petik 2. Orang ini benar-benar ketakutan karena akalnya.
Pada saat dia membuka matanya, Jun Mosie berlari dengan berkotek anehnya, membuka mulutnya dan melolong. Zhan Yusu baru saja bangun dan dia mendengar teriakan mengerikan yang mengerikan. Dia melihat mulut berdarah tiba-tiba muncul tepat di atasnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat di mana dia berada. Dia hanya berpikir bahwa dia sudah mati dan di neraka dan akan dimakan binatang buas. Dia tidak bisa menahan tangisan. Kemudian seluruh wajahnya berubah hijau. Kepalanya miring dan dia berhenti bernapas. Hanya jejak cairan hijau mengalir keluar dari mulutnya. Orang ini sangat trauma dengan kejenakaan Tuan Muda Jun sehingga kantung empedunya pecah dan dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Zhan Qingfeng baru saja berbicara dengan lidah yang fasih, merasa bahwa ia telah menguasai nada untuk bertahan hidup. Dia akan terus berbicara, hanya untuk melihat saudara lelakinya yang ketakutan mati tepat di depan matanya. Pada saat ini, seluruh pikirannya menjadi kosong. Jun Mosie dengan tenang berdiri dan berbicara dengan nada, seolah dia yang mengatur segalanya. Saat ini, aku benar-benar tidak tertarik untuk menyeret semuanya dengan kalian. Kamu memang lebih kuat dari Zhan Yusu, karena kamu tidak akan takut mati oleh aku. Tetapi aku benar-benar tidak yakin apakah kamu mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Aku telah mengatakan bahwa murka keluarga Zhan hanyalah masalah yang aku benar-benar tidak bisa pedulikan. Ini benar-benar bukan pembicaraan besar, karena pada kenyataannya, aku sudah mendapatkan kemarahan terbesar dari keluarga Zhan, dan aku benar-benar tidak peduli tentang itu. Oh benar, sepertinya kamu masih tidak tahu tentang apa yang terjadi pada keluarga Zhan, kan? Pergi ke dunia bawah dengan pertanyaan kamu. Petik 2. Zhan Qingfeng jelas bisa merasakan niat membunuh datang dari Jun Mosie. Dia tidak bisa membantu tetapi mulutnya tetap digantung setelah mendengar kata-kata Jun Mosie. Dia bahkan lupa tentang kemarahan dan kesedihan ketika saudara lelaki tirinya sendiri baru saja meninggal. Di bawah tatapan tajam Jun Mosie, dia hanya bisa merasakan ketakutan. Tontonan yang kamu buat ini memang membuatku mengekspos terlalu banyak. Dan ini, semua bisa dihindari. Jadi kejahatanmu tidak bisa dimaafkan sampai kamu mati. Petik 2. Jun Mosie berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya, apapun yang keluarga Zhan lakukan di Misty Illusory Manor, berapa banyak tindakan tak termaafkan yang kamu lakukan, tidak ada hubungannya denganku. Tapi kamu hampir merusak rencanaku. Itu yang kamu minta kematian. Atau lebih tepatnya mengatakan, alasan kemunduran keluarga Zhan adalah karena kalian berdua. Jika ada kehidupan selanjutnya, harap diingat. Jangan pernah menentangku, kata Jun Mosie. Kemudian dengan satu gelombang tangannya, pembuluh darah di tubuh Zhan Qingfeng mulai menyembul dan perlahan, dia mengungkapkan ekspresi teror yang tidak bisa dipahami. Jenis cairan hijau yang sama keluar dari sudut mulutnya. Dari permukaan, penyebab kematiannya tidak diragukan lagi sama dengan Zhan Yusu, dia takut setengah mati. Jun Mosie menunggu diam untuk sementara waktu, memastikan tidak ada hal yang terkait dengan jiwa yang akan muncul, memastikan bahwa itu telah menghilang. Sebelum menghilang dengan diam-diam. Gelombang jiwa, atau lebih tepatnya, hal-hal seperti benih roh dan bayi suci adalah hal-hal tingkat tinggi yang hanya akan muncul setelah berkultivasi ke tingkat di luar Saint Emperor. Dengan kultivasi Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu, mereka jauh dari hak untuk membekukan hal-hal seperti itu. Kematian mereka berarti akhir. Setelah beberapa saat, Jun Mosie akhirnya muncul kembali dari dunia bawah tanah keluarga Zhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di sana setelah membunuh Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu. Sejak saat Jun Mosie keluar dari dunia bawah tanah, tinggi di udara, memandang ke seberang dari atas, dia bisa mengatakan bahwa Feng Shui tata letak Misty Illusory Manor sudah memiliki perubahan yang jelas. Kekayaan keluarga Miao telah berubah dan sudah perlahan pulih. Dan aura keluarga Zhan yang kuat seperti matahari tengah hari sudah berubah kusam. Dan kijahat yang menjijikkan yang dibenci Tuan Muda Jun sudah lenyap tanpa jejak. Seni Feng Shui benar-benar menakjubkan. Tempat ini baru saja selesai dan sudah ada perubahan besar di sana. Seru Jun Mosie. Dia hanya memperhatikan bahwa matahari sudah terbenam, dan itu tidak lama sebelum benar-benar menjadi gelap. Oh seastriste, wajah Jun Mosie berubah saat dia langsung mengingat sesuatu.